menjadi yang terbesar, ceritanya kerap kali tidak lengkap. Karena segala sesuatu yang besar jarang diceritakan ketika dia masih kecil. Di Telkomsel, kami selalu berusaha untuk ingat bahwa kami menjadi yang terbesar semata-mata hanya karena ratusan juta pelanggan setia yang menggunakan kami di hidup mereka. Tanpa semua kehidupan yang kini mengalir di nadi-nadi jaringan kami tidak lebih dari sebuah benda mati. Semua teknologi dan infrastruktur terluas, tercanggih, dan terkini yang kami bangun hanyalah hidup jika ada kehidupan mengalir di dalamnya. Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan kalian melalui menara-menara kami. Kami akan selalu ingat bahwa besar kami adalah karena kalian yang bertumbuh besar bersama kami. Selama 75 tahun, PLN menghadapi tantangan luar biasa. Tetapi PLN menghadapi tantangan tersebut dengan menunjukkan karakternya. Kami berorientasi melindungi generasi masa depan, bertekad untuk terus berinovasi. Semangat PLN untuk menjadi lebih gesit, lebih lincah, semangat untuk memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Teras, aman. Dapur, aman. Ruang tamu, aman. Nah, main-main mulu, mentang-mentang rumah baru. Udah sana mandiin anaknya. Para patriot bangsa, bisa kok punya rumah. Kapan lagi bisa DP cuma 1%, bunga cuma 7% selama 5 tahun. Ajukan KPR BTN Patriot sekarang. Ayo mandi. Siap. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Sukses itu sederhana. Kuncinya jangan gagal. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Premium 10 liter, Mas. Jika hasil tak sesuai harapan, bahan bakar tidak sesuai, tetap konsisten. oktan terlalu rendah, Ayo, load aja, Mbak. please deh. Kalau mau mobil hebat, pilih BBM sehat yang oktannya tepat. Kayak saya. Mas, gas. Yang hijau 3 kilo. Ini kan jatah saya, Bu. Loh. Yang 3 kilo buat abangnya aja, Bu. Untuk ibu lebih pantas pakai bright gas. Gaya hidup ala sosialita, tapi di dapur masih gas 3 kilo aja. Malu, gas 3 kilo itu jatahnya orang kurang mampu. Ayo pakai yang lebih pas, lebih pantas. Pakai bright gas, pilihan cerdas. Bright gas. Ini Edgar nih.
nih si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket, saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online, debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Menjadi yang terbesar, ceritanya kerap kali tidak lengkap. Karena segala sesuatu yang besar jarang diceritakan ketika dia masih kecil. Di Telkomsel, kami selalu berusaha untuk ingat bahwa kami menjadi yang terbesar semata-mata hanya karena ratusan juta pelanggan setia yang menggunakan kami di hidup mereka. Tanpa semua kehidupan yang kini mengalir di nadi-nadi jaringan kami tidak lebih dari sebuah benda mati. Semua teknologi dan infrastruktur terluas, tercanggih, dan terkini yang kami bangun hanyalah hidup jika ada kehidupan mengalir di dalamnya. Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan kalian melalui menara-menara kami. Kami akan selalu ingat bahwa besar kami adalah karena kalian yang bertumbuh besar bersama kami. Selama 75 tahun, PLN menghadapi tantangan luar biasa. Tetapi PLN menghadapi tantangan tersebut dengan menunjukkan karakternya. Kami berorientasi melindungi generasi masa depan, bertekad untuk terus berinovasi. Semangat PLN untuk menjadi lebih gesit, lebih lincah, semangat untuk memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Teras, aman. Dapur, aman. Ruang tamu, aman. Nah, main-main mulu, mentang-mentang rumah baru. Udah sana mandiin anaknya. Para patriot bangsa, bisa kok punya rumah. Kapan lagi bisa DP cuma 1%, bunga cuma 7% selama 5 tahun. Ajukan KPR BTN Patriot sekarang. Ayo mandi. Siap. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Sukses itu sederhana. Kuncinya jangan gagal. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Premium 10 liter, Mas. Jika hasil tak sesuai harapan, Bakar tidak sesuai. tetap konsisten. Oktan terlalu rendah. Oktan terlalu rendah. Ayo, gelut aja, Mbak. Please deh. Kalau mau mobil hebat, pilih BBM sehat yang oktannya tepat. Kayak saya. Mas, gas.
Yang ijo 3 kilo. Ini kan jatah saya, Bu. Loh. Yang 3 kilo buat abangnya aja, Bu. Untuk ibu lebih pantas pakai broadcast. Gaya hidup ala sosialita, tapi di dapur masih gas 3 kilo aja. Malu, gas 3 kilo itu jatahnya orang kurang mampu. Ayo pakai yang lebih pas, lebih pantas. Pakai broadcast, pilihan cerdas. Broadcast. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara Indonesia Digital Conference. Dan acara ini sudah berlangsung sejak kemarin pada 15 Desember 2020 dan ini adalah hari terakhir pelaksanaan kegiatan Indonesia Digital Conference. Dan di hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi dalam pembahasan topik yang juga menarik di tiap sesinya. Dan acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia bekerja sama dengan Telkomsel, Bergerak Maju Bersama Indonesia Maju, Perusahaan Listrik Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Pertamina, Astra, Gojek, dan Astra Honda Motor. Dan sebelum kita memulai diskusi kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon semua peserta termasuk juga panelis untuk berdiri. Kita akan sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, panelis dan pemirsa silahkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian BUMN terus mendorong untuk melakukan asesmen terhadap BUMN untuk melihat pengembangan berbasis digital. Hasilnya menunjukkan digitalisasi berkembang pesat di beberapa sektor BUMN, di antaranya sektor perbankan dan telekomunikasi. Sementara sektor lain ini masih perlu terus dikembangkan. Bagaimana proses percepatan digitalisasi yang telah dilakukan BUMN termasuk selama masa pandemi seperti sekarang ini? Semua itu nanti akan kita diskusikan di pagi hari ini dengan tema digitalisasi BUMN.
Dan sebelum kita mulai diskusi kita, kami mohon kesediaan Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebaikan. Tentu kalau kita bicara inovasi, digitalisasi, ini saat yang tepat. Karena adanya COVID-19, suka tidak suka perubahan harus terjadi di segala lini. Karena itu kita tetap harus fokus kepada penanganan COVID dan baru kita bicara untuk yang industrinya atau yang berusahanya. Kalau kita lihat, alhamdulillah tren kita tetap dalam hal yang positif, ya. Dimana kalau kita lihat perbandingan kita dengan dunia untuk tingkat kesembuhan kita lebih baik, tetapi untuk tingkat kematian memang kalau dibandingkan bulan April yang tadinya 8,5 terus menurun sekarang di 3, ya, saya rasa baik tetapi belum cukup baik. Karena itu pemerintah terus berupaya melakukan inisiatif-inisiatif, apakah yang namanya vaksinasi, standarisasi perobatan. Kita tahu sekarang alhamdulillah seperti Faviravir yang dulu kita tahu Avigan, sekarang kita bisa buat sendiri di Indonesia. Lalu bagaimana peningkatan kapasitas rumah sakit, dan tentu yang terpenting 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yang emang ini harus kita lakukan walaupun nanti sudah divaksinasi. Kalau kita lihat dari segi ekonomi sendiri, saya rasa kebijakan pemerintah sudah tepat. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara G20, kita di kuartal 3 ini juga masih lebih baik dari Perancis, dari Inggris, dari India. Ya. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan kuartal 2 yang tadinya kurang lebih 4,9, kita sudah ada penurunan. Dan ini yang kita akan fokuskan juga di kuartal keempat. Dibandingkan negara ASEAN, saya rasa kita juga masih baik. Kita lebih baik dari Singapura, kita lebih baik dari Thailand. Ya. Tapi tentu tadi kita tidak boleh berpuas diri karena ada Vietnam, Malaysia yang sekarang lebih baik. Nah ini yang harus, kenapa kita harus memacu gitu. Jangan istilahnya kita selalu sudah baik ya cukup. Tidak ada cukup. Kita ini bersaing, dan yang namanya persaingan sama background saya di industri olahraga, tidak ingat sama yang ranking 2 ya, selalu ingat yang ranking 1. Nah karena itu juga kami sama seperti dunia usaha, swasta, dan lain-lain, kondisi daripada BUMN tentu sangat amat berat. 90% BUMN terdampak. Hanya telekomunikasi atau himbara yang mungkin dalam posisi sustain. Tetapi mayoritas dalam kondisi yang sangat berat, seperti kereta api, airport, ya, penurunan jumlah penumpang, pengurangan travel, ini akan sangat berpengaruh pada saat ini. Nah karena itu kita mereview kembali strategi besar kita, yaitu yang kita namakan sampai 2021 ya, kita ini survival. Kita jaga bagaimana kita melindungi ya, BUMN strategis terhadap dampak COVID. Pembentukan klasterisasi alhamdulillah sudah terjadi, yang tadinya 27 sekarang 12, tapi supply chain-nya kita gabungkan. Dan yang terpenting juga pada saat ini good corporate governance harus kita tingkatkan. Transparansi, accountability ini kita lakukan. Dan lalu di quarter 2 2002 kita yang terus lakukan adalah restrukturisasi dan realignment ya, di mana kita harus terus memperbaiki portfolio dengan restrukturasi korporasi, ya, konsolidasi, simplifikasi, ya, jangan ribet-ribet, ya. Tapi ini yang justru membuat kita sustain, langsing, gitu, supaya kita bisa lari dengan cepat. Tentu yang tidak kalah pentingnya, dengan COVID-19 ini juga model bisnis berubah. Nah, ini yang saya tekankan ke para direksi BUMN,
bahwa inovasi model bisnis baru harus mulai dipelajari. Lalu 2024 kita harapkan transformasi sudah terjadi, inovasi terjadi, kita juga membuat ekosistem yang baik dengan semua ya, karena kita tidak mau BUMN jadi menara gading. Kita harus bisa bekerja sama dengan UMKM, dengan swasta, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat. Ini yang kita harapkan, membangun ekosistem yang kita bisa jaga. Dan memang kalau kita balik tadi di awal, program kita tidak kebalik-balik. Ya, Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh, sama. Ini yang kita bisa jabarkan. Kalau kita tidak menyelesaikan COVID, tidak mungkin kita akan tumbuh di kuartal 2022, di kuartal 2. Nah, karena itu ya kita harus bergotong royong menyelesaikan COVID, tetapi juga transformasi di dunia usaha tetap berjalan dengan baik. Slide berikutnya, saya hanya menekankan, karena saya tahu di sini juga banyak daripada direksi BUMN yang hadir. Tadi, sejak awal sebelum COVID terjadi, kita sudah sosialisasi kepada seluruh direksi, inilah 5 pilar BUMN. Salah satunya yang kita sudah tekankan dari awal, yaitu di poin C, bagaimana kepemimpinan teknologi inovasi ini merupakan kunci ke depan. Kita sangat agresif sekarang, ya. Kita melakukan tadi kerjasama dan membangun infrastruktur dan bisnis model yang bisa ke arah friendly kepada digital. Apakah big data, AI, EV battery, dan termasuk yang kita ingin benahi bahwa sekarang BUMN harus kembali bekerja sama R&D kepada universitas-universitas. Karena memang universitas itulah pusatnya R&D. Kenapa mesti diambil ke BUMN? Nah, ini kita sinergikan, kita hanya mengkomersialisasi. Nah, hal-hal ini yang kita harapkan juga tadi di poin C ini kita bisa mengangkat secara keseluruhan competitiveness daripada BUMN di bidang teknologi. Kalau kita lihat, alhamdulillah hasilnya sudah ada, ya, dan terus saya pantau, terutama ini yang di PLN, bagaimana direction dari sejak bulan Maret 2019 tahun ini, kita mengharapkan PLN itu harus memperbaiki sistem pelayanannya. Kemarin PLN sudah mereformasi salah satu direksi, sekarang ada direksi retail. Yang tadinya PLN mungkin karena monopoli listrik ya, ayo datang ke sini, kalau nggak datang saya nggak layanin. Sekarang bukan era seperti itu. Nah, divisi retail ada. Dan itu tidak cukup buat saya. Karena itu saya tekankan kemarin salah satunya kita bicarakan pada saat Microsoft datang ke Indonesia, kita bilang, ayo dong, PLN mesti ada perubahan mentality dari segi pelayanan. Jangan gara-gara monopoli, ya maunya dilayani, harus kebalik. Smart grid, smart meter, transfer bisnis menjadi kunci. Dan ini untuk menekan daripada tadi subsidi yang salah sasaran atau komplain dari customer. Nah, atau tadi yang mohon maaf, saya bukan suuzon, listrik yang dicolong, ya. Nah, hal-hal ini dengan ada smart grid, smart meter, semua terukur. Jadi digitalisasi kepada PLN sangat penting. Belum lagi smart procurement. Ya, kita tahu capex daripada PLN sangat tinggi. Telkom juga sama. Ya, sejak awal saya cukup keras kepada Telkom, dan alhamdulillah dengan transformasi yang terjadi di Telkom sekarang, lihat bagaimana valuasi saham di Telkom sudah sangat bagus, rebound. Nah, tetapi tidak cukup di situ. Saya selain memang Telkom sudah mempunyai program data center, national innovation, tetapi saya challenge juga program satu data, bahwa Telkom penting menjadi fondasi program satu data pemerintah, ya. Karena kenapa? Tidak lain dengan kita punya program satu data yang bisa di-maintain oleh Telkom, tapi datanya milik pemerintah, kita juga bisa mengurangi
ya istilahnya kembali mendukung transparansi daripada program-program pemerintah, sehingga kita bisa menekan daripada program-program pemerintah yang dikorupsi. Nah, hal ini peran penting sebagai digitalisasi yang terjadi di Indonesia. Pembiayaan ultramikro juga sama. Bagaimana kita menggabungkan satu data ultramikro dan UMKM dengan apa? Upaya kita pengusaha kecil naik kelas. Yang ultramikro tadinya tidak bankable, naik kelas jadi bankable. Yang tadinya pinjamannya 2 juta karena dia track recordnya bagus, akhirnya mendapatkan pinjaman 50 juta. Nah, hal-hal ini kita gabungkan dan kita efisiensikan. Nah, salah satunya kita tekankan di sini juga bunga. Ya, jangan sampai yang kecil mendapatkan bunga mahal, yang besar mendapatkan bunga murah. Karena apa? Struktur daripada tadi keuangannya. Contoh, ketika PNM misalnya menerbitkan tadi untuk kebutuhan dananya, mungkin bunganya 9%. Tapi BRI dengan tadi market yang besar, bunganya tadi pinjamannya 3%. Nah, hal ini tentu kita ingin juga memastikan tadi BRI yang besar juga bisa membantu PNM untuk supaya apa? Bisa mempenetrasi tadi pengusaha kecil mendapatkan bunga atau sistem bagi hasil yang jauh lebih baik. Jangan kita ini seperti bandul marah berat yang kaya-kaya, tetapi yang miskin justru mendapatkan pembiayaan lebih mahal. Tidak di situ saja, ya kemarin juga alhamdulillah dengan tol sudah tembus dari Palembang ke Lampung itu peningkatan hampir 40% yang dari Bakahuni ke Jakarta. Nah, karena itu ya mau tidak mau peningkatan pelayanan dengan sistem online sekarang sangat memudahkan. Jadi yang antriannya 6-7 jam sekarang bisa tidak sengantri lagi. Dia sudah bisa tahu jam berapa mesti datang, dia mesti nunggu berapa lama, kapasitas kapalnya ada atau tidak. Nah, hal-hal ini juga sudah terjadi di PSDB. Tidak kalah pentingnya komitmen kami di Kementerian BUMN bersama para BUMN untuk memastikan tadi UMKM diberi kesempatan pengadaan barang ada di BUMN. Saya sudah mengeluarkan permen bahwa tidak ada lagi tender antara BUMN terutama di hal-hal yang 250 juta, 5 juta tidak ada. Tidak boleh. Ini untuk UMKM sekarang. Karena kenapa? Keberpihakan kita penting. Ini beda dengan kasus 98. Di mana UMKM sebagai backbone bisa kuat. Tetapi dengan COVID-19 ini justru UMKM sangat terdampak. Karena itu keberpihakan BUMN, pemerintah, perusahaan BUMN kepada UMKM harus terjadi. Kita melakukan sistem digital padi, ya, di mana kita harapkan tadi para UMKM bisa masuk ke pengadaan BUMN seperti catering, jasa advertising, pengadaan mebel, dan lain-lain. Dan memang sekarang baru 9 BUMN, tapi saya targetkan di tahun depan seluruh BUMN yang jumlahnya tadi 142 tinggal sekarang 41 bisa masuk ke sistem ini untuk mendukung hal yang positif Kabarin ya. untuk dukung UMKM. Sama tabungan digital yang dilakukan Himbara, tadi iklannya sudah banyak saya tonton, ya. Tetapi di sini kuncinya apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada nasabah, terutama di zaman COVID-19 ini. Tetapi kita juga mesti ingat, musuh kita ke depan adalah pandemi. Karena itu banyak hal-hal yang namanya digitalisasi ini jangan sangat membantu daripada tadi pertemuan antara kita dan siapa ini menjadi hal-hal yang konsekuensinya bisa menjadi sumber penularan. Tentu selain tadi yang terpenting peningkatan pelayanan untuk nasabah Himbara ini sendiri. BRI juga meluncurkan pasar ID, salah satunya bagaimana mempermudahkan pertemuan antara pedagang dengan konsumennya. Nah, sama, ini juga kita bicara pedagang pasar, pedagang kecil, yang harian, yang kadang-kadang juga bagaimana aksesnya terbatas, bahkan perlu modal. Nah, ini juga kita sinergikan.
Nah, hal-hal ini kita yakini inovasi digitalisasi yang ada di BUMN tidak hanya meningkatkan competitiveness daripada BUMN sendiri, tapi tadi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memastikan keberpihakan kepada yang kecil dan terus mendukung program pemerintah. Karena BUMN sendiri selain memang kita diharuskan berbisnis, memberikan dividen yang besar kepada pemerintah, tetapi tidak lupa meningkatkan pelayanan kepada public service-nya. Karena memang kita merupakan lokomotif daripada juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang terakhir, saya rasa karena memang ditanya apa bantuan BUMN kepada permodalan, tentu saya tidak mau bicara detail, kita bicara program pemerintah saja. Bahwa bagaimana subsidi bunga kita sudah jalankan jauh-jauh hari, ya, himbara-himbara membantu daripada para UMKM, korporasi semua, bunganya, cicilannya itu dimudahkan. Kita juga membantu program pemerintah bantuan presiden kepada usaha mikro yang hibah, kita lakukan, kita support ini. Peluasan jaminan kredit kita lakukan. Dan terus kita tingkatkan pembiayaan UMKM-nya sendiri. Melalui tadi yang saya sudah sampaikan, bagaimana sinergisitas Himbara, Penggadaian, dan PNM. Tapi tidak kalah pentingnya juga, ya, salah satu inisiasi kita memerger Bank Syariah, karena memang kita juga harus terbuka bahwa sistem pelayanan pendanaan kita sendiri kan ada juga yang namanya syariah. Kita sebagai negara yang populasi muslimnya juga terbesar harus mempunyai sistem ini. Dan selama ini perbankan syariah tentu tidak punya competitiveness yang sangat kuat. Nah, alhamdulillah dengan mergernya Bank Syariah, ini kita bisa meningkatkan, memposisikan Bank Syariah di Indonesia ini bisa top 10 di antara bank-bank besar yang ada di Indonesia. Dan kita menargetkan tentu Bank Syariah yang dikonsolidasikan Indonesia ini di tahun 2025 bisa masuk top 10 di dunia. Nah, hal ini sebagai alternatif. Sama seperti kita bicara korporasi, kita bicara UMKM, sama kita juga harus bicara syariah. Dan ini tidak lain untuk mendukung, memudahkan dukungan daripada modal, daripada inisiasi para pengusaha yang akan mengembangkan dan membuka lapangan kerja. Karena penting sekali, pembukaan lapangan kerja tidak bisa bertompang kepada pemerintah atau BUMN. Tetapi dengan banyaknya pengusaha, pembukaan lapangan kerja juga bisa ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Ini moderator kita juga sudah hadir di sini. Mas Meta, terima kasih banyak sudah hadir. Mas Meta adalah co-founder dan juga CEO Kata Data. Kita pernah ketemu dulu di sini ya. Iya. Ya, tadi ada beberapa hal sebetulnya Mas Meta yang bisa kita catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal inovasi dan digitalisasi BUMN. Paling enggak yang pertama itu adalah sebetulnya kita tahu sudah banyak BUMN yang sudah mencoba untuk melakukan inovasi dan digitalisasi bisnisnya sebelum pandemi. Tapi tadi Pak Menteri mengatakan bahwa pandemi ini justru ini menjadi waktu yang tepat, bahkan memaksa, mau tidak mau, BUMN juga harus melakukan itu di masa ini. Nah, yang penting adalah bagaimana inovasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh BUMN ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan competitiveness dari BUMN itu sendiri, tapi juga bagaimana dia bisa berdampak juga ke masyarakat luas, ke UMKM misalkan, yang pada ujungnya nantinya itu juga akan bisa meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi secara keseluruhan. Kurang lebih kayak begitu tadi, singkatnya mungkin dari penjelasan Pak Menteri yang banyak sekali tadi. Dan langsung saja mungkin kita mulai diskusi kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Meta Dharma Saputra, tapi ada beberapa panelis yang mungkin perlu kita kenalkan ya. Pertama, ini ada Pak Pahala Mansuri, sudah hadir juga ya. Ada Pak Pahala Mansuri, Direktur Utama BTN. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar Mas?
Ini dengan Rudi di sini Pak. Nanti moderatornya yang bawain nanti ada Mas Ya, Meta. Mas Rudi. Baik. Dengan Mas Meta, Pak Teguh dan juga seluruh panel yang lain. Ya. Bu Emma. Ya, Apa kabar Bu Emma? Baik, Pak. Nah, itu juga udah disebutin. Sama Pak Darmawan. Itu tadi udah disebutin sama Pak Pahala Mansuri ya. Ada Bu Emma Sri Martini, Direktur Keuangan Maaf PT mendahului. Pertamina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mas Dudi, Mas Meta, semuanya, para panelis, Pak Darmawan, Pak Pahala, Pak Teguh. Selamat pagi semua. Dan juga ada Pak Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan kita sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Dan juga ada Pak Darmawan Prasojo, Wakil Direktur Utama PLN. Selamat pagi, Mas Darmawan. Selamat pagi Mas Rudi, Mas Bro Meta. Ini ada Bu Emma, Pak Pahala, Pak Teguh. Selamat pagi semuanya. Baik, baik. Langsung saja mungkin dibawakan sama Mas Meta, dimulai diskusinya. Oke. Baik, silahkan. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Wah, ini satu panel yang luar biasa. Betul. Jadi tokoh-tokoh yang luar biasa dan saya kira kita akan menyaksikan dan mendengarkan paparan dari Bapak Ibu sekalian karena di tangan Bapak Ibu inilah puluhan juta orang menggantungkan nasibnya. Jadi saya kira digitalisasi yang akan dipaparkan ini menyangkut puluhan juta orang dan saya ingin sedikit menyapa satu persatu dulu ya Mas. Silakan Mas Meta. Jadi selamat pagi kepada Pak Pahala Mansuri. Lama sekali tidak bertemu dan akhirnya kita bertemu di virtual. Saya kira Pak Pahala orang yang tidak asing, dari sejak lama dikenal sebagai bankir muda yang cemerlang, paling bersinar. Dan saya kira kita akan menyaksikan di sini orang-orang yang lintas sektoral. Jadi Pak Pahala sebelum ke Direktur Utama BTN, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Direktur Utama Garuda, dan Direktur Keuangan Pertamina. Jadi saya kira bisa terbayangkan lintas sektor dari berbagai bidang. Ada Ibu Emma, saya kira juga kita tidak asing, 10 tahun di PT Sarana Multi Infrastruktur. Selamat pagi Ibu Emma. Pagi Pak. Ya, dan saya kira Ibu Emma juga lintas sektor di Rut Telkomsel, kemudian sekarang Direktur Keuangan Pertamina. Kemudian di sini ada Pak Darmawan Prasojo, sahabat lama sekali saya nggak ketemu, akhirnya virtual juga. Selamat pagi Pak Darmawan. Saya kira Pak Darmawan orang yang sangat ahli di bidang digital, di GIS dan lain-lain, AI tentunya di bidang energi kita akan dengar juga. Dan terakhir adalah Pak Teguh Wahyono. Ini tentunya orang yang paling berkepentingan dengan digitalisasi di Pegadaian. Satu perusahaan yang kayaknya akan susah juga Indonesia kalau tidak ada Pegadaian ini. Begitu banyak orang menggantungkan hidupnya juga kepada Pegadaian. Jadi saya kira sesi ini kita akan menyaksikan begitu banyak insight, pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin ingin memulai dulu dengan Pak Pahala ya. Mungkin Pak Pahala bisa menyampaikan dulu paparannya. Kira-kira bagaimana digitalisasi yang dilakukan oleh BTN. Dan pengantar sedikit saja sebelum Pak Pahala, riset Temasek Telkomsel terakhir, Temasek Google terakhir, itu menyampaikan bahwa ketika COVID ada 40 juta pengguna internet di Asia Tenggara. Dan itu percepatannya luar biasa karena sebelumnya dalam 10 tahun, dalam 5 tahun hanya 100 juta. Sedangkan ini dalam 1 tahun 40 juta. Dan ini 70% populasi di Asia Tenggara akan terhubung dengan internet ekonomi. Jadi saya kira kita akan menyaksikan percepatan luar biasa, karena itu sesi ini akan sangat-sangat penting dan kita dengarkan satu persatu. Dari Pak Pahala, saya persilahkan dulu Pak untuk menyampaikan beberapa buah pemikirannya. Silakan Pak Pahala. Baik, terima kasih Mas Meta. Kalau tadi dibilang muda, bangkit muda, sekarang udah nggak muda lagi nih. Itu mungkin 10 tahun lalu kali ya. Mungkin saya akan mulai dengan COVID-19 atau pandemi COVID-19. Tapi pertama-tama tentunya terima kasih nih undangannya dari Asosiasi Media Cyber Indonesia untuk kita bisa sharing, dan terima kasih Mas Meta dan juga Mas Rudi untuk introduction-nya tadi.
Jadi memang kalau kita lihat kan saat ini yang paling banyak dibicarakan ini adalah mengenai pandemi COVID-19. Kalau boleh materinya kita sharing. Oh iya. Jadi ada yang bisa sharing materinya? Karena saya udah menyiapkan materi. Ini boleh. Iya. Jadi memang kalau kita ingat kan beberapa waktu lalu tuh ada joke, Mas Meta. Apa yang paling berkontribusi kepada digital transformation di tempat Anda? A very visionary CEO. B, a very visionary and very good CTO. C, pandemi COVID-19. Hampir semua orang kalau ditanya itu ya jawabannya pandemi COVID-19. Karena memang next kalau kita lihat sebagai next bahwa COVID-19 memang punya pengaruh yang luar biasa sekali. Ya tentunya dari sisi kesehatan udah pasti ada jutaan orang yang terpengaruh. Kalau saya nggak salah itu di dunia ini udah kurang lebih sekitar 17 juta ya orang yang terkena pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri ada kurang lebih sekitar 623.000 physical distancing, social distancing, dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi juga sangat terpengaruh sekali. Dan betul-betul kalau bisa dibilang saat ini memang kalau kita lihat next, badai COVID-19 ini memang di satu sisi memang merupakan suatu bencana, tetapi di sisi lain, next, halaman berikut. Di sisi satu memang kalau kita lihat memang merupakan satu bencana, tetapi di sisi lain juga memang menyebabkan satu fenomena yang mengakselerasi perubahan daripada perilaku masyarakat. Baik itu dari sisi kalau kita sebagai institusi BUMN tentunya kepada nasabah-nasabah kita, ekspektasi mereka juga tentunya berbeda. Mereka yang tadinya mungkin memiliki minat untuk bisa berinteraksi secara fisik dengan adanya physical distancing, social distancing, itu bahkan mereka menghindari adanya pertemuan fisik. Dan juga tapi bukan cuma itu, tetapi juga bagaimana orang bekerja ini yang paling sangat-sangat terpengaruh. Kemarin saya nonton di video tuh misalnya bahkan ya para pekerja media di negara-negara lain misalnya mereka juga kerjanya di rumah gitu kan. Jadi the future of works, the future of workforce ini memang sangat berubah sekali. Bahkan beberapa perusahaan sudah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi akan mewajibkan para karyawan untuk kembali ke kantor. Beberapa perusahaan juga termasuk di Indonesia juga mengatakan bahwa mereka sebagian karyawannya itu akan tetap work from home meskipun nanti pandemi COVID-19 sudah tidak lagi dilakukan, perusahaan accounting, lawyer, dan lain sebagainya. Meskipun kalau kami di bank sih sampai dengan saat ini mungkin akan susah kalau misalnya seperti itu. Dan ini juga tentunya menyebabkan adanya perubahan bisnis model. Tadi di dalam arahan ataupun juga keynote speech-nya Pak Menteri juga menyampaikan bahwa salah satu harapannya kepada kami di BUMN adalah bagaimana kita memang bisa melakukan perubahan bisnis model atau melakukan inovasi bisnis model kita ke depannya. Karena memang dengan adanya perubahan customer, adanya bagaimana kita cara bekerja, berupaya untuk bisa melakukan efisiensi sebagai bagian daripada perubahan gaya hidup bekerja itu tadi. Tentunya ini juga membutuhkan adanya perubahan bisnis model. Next. Dan ini memang terlihat juga dari beberapa hal ya. Udah pasti kalau tadi kayak saya sampaikan bahwa baik itu pekerja, customer, semuanya sekarang sebagian besar itu melakukan stay at home atau work from home atau buying from home. Segala macamnya itu memang juga home. Ya kita memang di Bank BTN cukup beruntung bahwa di saat seperti ini, bahwa kondisi sektor properti justru malahan dengan adanya pandemi COVID-19, meskipun perekonomian Indonesia itu turun sampai dengan triwulan ketiga itu minus 3% ya, 3,3% kalau saya nggak salah, tetapi sektor perumahan itu masih bisa tumbuh sebesar 1,98%. Sesuatu hal yang memang surprising buat nggak diduga oleh sebagian orang, karena orang biasanya berpikir bahwa sektor properti termasuk perumahan itu biasanya sangat rentan terhadap penurunan ekonomi.
Tapi yang terjadi ya mungkin juga karena memang sebagian besar kegiatan ekonomi itu sentranya adalah di rumah saat ini, ya ini juga menyebabkan juga bahwa nilai daripada rumah kalau kita lihat tetap meningkat, permintaan tetap rumah juga tetap meningkat. Bahkan juga pertemuan-pertemuan saat ini juga dilakukan di rumah. Kita mungkin tahu saat ini yang namanya Zoom itu bukan cuma jadi brand, tapi udah jadi kata kerja sekarang. Ayo kita Zoom. Itu kan sama juga kayak odol, itu dulunya kan brand pasta gigi gitu kan, tapi sekarang itu ya udah menjadi satu kata benda gitu kan. Dan kita pun di Bank BTN perlu merespon hal ini semua. Dan satu hal yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa terus memperbaiki kalau yang namanya digital banking udah sangat lama ya. Kalau kita lihat saat ini, dilihat dari sisi jumlah transaksi digital banking, itu dalam 1 tahun terakhir itu meningkat kurang lebih sekitar 37% secara nasional. Di Bank BTN meningkat lebih dari 40% karena kita relatif agak lebih terlambat dalam hal pengembangan digital banking. Tetapi bukan cuma digital banking dalam artian bahwa melakukan transaksi perbankan saja, tetapi juga melakukan kegiatan pembelian rumah dan juga memberi nasabah berupaya untuk memasukkan aplikasi untuk bisa memperoleh KPR. Jadi memang betul-betul kita harus melakukan perubahan daripada bisnis model dan juga bisnis proses kita juga. Karena jangan sampai seperti yang terjadi, sebagian mungkin pada awal-awalnya adalah pada saat melakukan digitalisasi, yang dilakukan adalah mengotomasi atau mendigitalkan bisnis proses yang ada saat ini. Dan ini juga sebagai salah satu contoh yang kita terjadi di Bank BTN juga seperti itu. Tapi kita berusaha untuk bisa mengubah, tentunya bagaimana bisnis prosesnya pun juga harus berubah. Jangan kalau misalnya nasabah memasukkan aplikasi KPR melalui portal btnproperty.co.id yang dimiliki oleh kami di Bank BTN, tetapi ternyata bisnis prosesnya masih bisnis proses yang lama, dan ini memang merupakan suatu tantangan yang kita hadapi. Kemudian juga tentunya masyarakat memang lebih memilih untuk bisa melakukan transaksi yang cashless. Nah, ini juga tentunya kita perlu sikapi bersama, bukan hanya transaksi digital banking, tetapi juga nasabah-nasabah UMKM, para ekosistem yang berada di sekeliling kita juga tentunya mereka berharap bahwa bagaimana kita bisa menurunkan transaksi cash, karena udah lama sebetulnya yang ada terjadi. Salah satu tantangan yang paling utama, karena topiknya yang mau dibahas ini kan sebenarnya yang diberikan oleh panitia adalah bagaimana perbankan bisa memfasilitasi UMKM untuk lebih terdigital. Ya, salah satu tantangan di UMKM itu tentunya adalah menghandle atau mengelola cash. Mungkin Mas Teguh juga yang pernah di Telkom dan saat ini di Pegadaian paham sekali mengenai kondisi ini. Salah satu biaya yang paling besar yang harus dikelola oleh bisnis UMKM adalah mengelola cash. Karena cash itu mahal. Jadi untuk dikelola artinya baik itu dalam hal penyimpanannya, mengamankannya, dan juga memastikan bahwa ini memang bisa ditransaksikan. Dan juga perilaku online shopping yang terjadi di masyarakat. Nah, ini next yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif digital banking yang dilakukan oleh di Bank BTN. Salah satunya adalah upgrading mobile banking. Tentunya kita merelaunching, melakukan, memastikan bahwa user experience bukan hanya masalah fitur dan juga functionality. Next. Iya, bukan hanya masalah fitur-fitur, kemampuan untuk bisa melakukan transaksi yang lebih baik lagi yang harus bisa kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan user experience yang sebaik-baiknya. Karena tentunya ya di dunia digital banking ini salah satu faktor yang memang sangat menentukan untuk bagaimana masyarakat memilih antara penawaran digital banking yang satu dengan yang lain, tentunya adalah masalah user experience, interface, sesuatu hal ya, jadi desain, kemudian kemudahan bagaimana kita bahkan memasukkan data,
kemudian mempermudah misalnya pengisian data tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Itu merupakan satu hal yang memang merupakan satu kebutuhan. Beda kalau misalnya di physical ya. Selama ini mungkin masalah desain, masalah interface, masalah user experience, itu kalau di dunia fisik mungkin nggak menjadi sesuatu yang sangat-sangat utama, tetapi kalau kita udah bicara mengenai digital, ya ini tentunya masalah user experience betul-betul menjadi sesuatu hal yang customer atau para pelanggan kita, nasabah kita juga sangat memperhatikan. Dan ini juga yang kita lakukan juga dalam hal tadi yang saya sampaikan, BTN Property yang sudah kita introdusir. Nah kalau dulu mungkin satu aplikasi yang masuk melalui BTN Property itu pada awalnya kita kirim juga ke cabang. Nah ini yang kita memang berupaya juga melihat salah satu tantangannya dalam hal melakukan digitalisasi adalah bagaimana supaya pada waktu kita melakukan digitalisasi jangan sampai kita mendigitalkan proses manual tersebut. Sehingga user experience-nya pun juga tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Karena balik lagi, yang paling menentukan dalam hal digital ini saat ini adalah user experience-nya. Karena pesaing-pesaing kita semuanya tentunya saat ini bukan cuma bank aja, tetapi pesaing kita di sini dalam hal memberikan layanan digital ini adalah fintech, ataupun perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya. Jadi contohnya misalnya di properti misalnya. Ya, yang menjadi pesaing-pesaing kita juga tentunya Rumah 123 dan lain sebagainya, yang mana dari para provider ini mereka akan bisa menyalurkan kepada perbankan ataupun financial institution yang memang mereka preferensikan. Next, Pak Pahala. Ini yang Pak Pahala. Ya. Mohon maaf sebentar, Pak. Ya. Kalau boleh mungkin ada sedikit dulu kesimpulan sedikit, nanti kita potong dulu. Karena Ibu Menteri Keuangan sudah hadir bersama kita, jadi mungkin nanti kita lanjutkan Jadi, Pak setelah Ibu Menteri Keuangan. Saya rasa kesimpulannya adalah saat ini memang banyak sekali yang kita harus lakukan dalam hal penyediaan layanan kepada masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tentunya yang perlu dilakukan bukan hanya perbaikan saat ini, tapi continuous development, continuous education improvement yang pertama. Kedua, kita harus berpartner. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri pentingnya partnership atau kemitraan. Mungkin itu dulu, saya kembalikan kepada Mas Meta untuk sementara waktu. Baik Pak Pahala, terima kasih sekali. Nanti kita lanjutkan Pak ya, menarik sekali paparannya, kita elaborasi lebih jauh. Tapi ini Bu Menteri Keuangan sudah hadir, saya kembalikan dulu ke Pak. Silakan. Sebetulnya langsung disilakan sama Mas Meta juga nggak apa-apa ya. Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, apa kabar Bu? Terima kasih sudah hadir. Bu Menteri. Selamat siang semuanya. Ya baik, selamat siang Bu Menteri. Bu Menteri mungkin bisa langsung untuk menyampaikan sambutannya ya di acara Indonesia Digital Conference kali ini. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi pada pembicara yang harus terpotong, tapi saya akan coba untuk menyampaikan sesuai dengan jadwalnya. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya senang diundang untuk memberikan sambutan pada Indonesian Digital Conference tahun 2020. Kita memahami bahwa dalam suasana saat ini, di mana ada pandemi COVID-19 yang dampaknya begitu sangat meluas dan mentransformasikan begitu banyak kehidupan manusia dan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat, termasuk keuangan. Maka saya akan menyampaikan pertama tentu adalah bagaimana COVID mempengaruhi kita semua, dan teknologi digital yang menjadi salah satu aspek penting di dalam mendorong perekonomian dan bahkan melakukan akselerasi transformasi, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong dari digitalisasi ini. Mungkin kalau ada bahan tayangan dari saya, semoga sudah disiapkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa sebelum terjadinya COVID, kita memiliki
program yang sangat fokus untuk bagaimana mempersiapkan Indonesia di dalam terus mendorong pembangunannya menuju Indonesia berpendapatan tinggi. Namun kita semua tahu bahwa di dalam proses ini tidak selalu dalam situasi yang aman, lancar, dan berjalan secara mulus. Selalu saja di dalam perjalanan terjadi berbagai gejolak atau gelombang. Apakah itu financial crisis, apakah itu terjadi political atau geopolitical change, dan juga dari sisi policy driven yang dilakukan oleh negara-negara maju yang memiliki spillover kepada seluruh negara lain di dunia. Nah, di dalam konteks ini, saat ini kita sekarang ditambahkan lagi dengan tantangan yaitu terjadinya COVID-19 yang mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan kita. Dan ini juga tidak menutup tantangan-tantangan lain, yaitu di bidang climate change dan disruption di bidang teknologi, terutama kalau kita lihat adalah teknologi digital. Inilah yang tentu menjadi salah satu PR bagi kita di dalam mengelola suatu negara dan perekonomian. Kita tidak memiliki luxury untuk memilih seandainya itu tidak terjadi, tapi itu terjadi dan kita harus bisa menanganinya. Oleh karena itu dalam situasi hari ini kita fokus pada COVID dengan jumlah yang tertular, jumlah kematian maupun jumlah yang sembuh maupun jumlah yang harus ditangani. Begitu besar resource kita yang harus kita pindahkan dan kita fokuskan untuk penanganan COVID ini. Dan tentu ini memberikan dampak konsekuensi yang luar biasa kepada perekonomian. Perekonomian kita juga mengalami tekanan yang sangat dalam seperti yang dialami oleh banyak negara-negara di dunia. Kuartal kedua kita mengalami negatif 5,32%. Dan meskipun di kuartal ketiga mulai menunjukkan tanda pemulihan yang didorong oleh aspek-aspek seluruh agregat demand kita, yaitu konsumsi pemerintah yang memberikan sumbangan luar biasa bagi pemulihan ekonomi. Namun kita juga melihat konsumsi masyarakat, investasi, ekspor sudah mulai menunjukkan adanya tanda pembalikan. Fokus dari pemerintah tentu adalah agar tren ini bisa terakselerasi dan bisa terus dipertahankan. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena tidak semua negara dalam hal ini juga melihat bahwa pembalikan ini bisa dijamin berjalan terus. Di banyak negara sekarang ini terjadi gelombang kedua atau bahkan gelombang ketiga dari COVID. Dan setiap kenaikan kasus COVID selalu memberi konsekuensi terhadap pentingnya atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Dan ini berarti akan juga melemahkan kembali proses pemulihan ekonomi. Inilah yang sekarang menjadi fokus kita pada kuartal terakhir tahun 2020 sambil kita terus menyongsong tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki. Dari sisi produksi, pengaruh dari COVID tidak hanya pada sisi kesehatan, yaitu meningkatnya jumlah orang yang terkena COVID yang membutuhkan perawatan. Namun dengan adanya penyebaran pandemi ini, banyak sektor yang terpukul, termasuk sektor pengolahan, industri, perdagangan yang jelas sangat terlihat, transportasi terpukul sangat dalam, kemudian sektor-sektor yang memang selama ini sangat tergantung kepada mobilitas masyarakat seperti hotel, restoran, sama seperti transportasi dan akomodasi makanan dan minuman. Oleh karena itu, fokus dari pemerintah adalah menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang begitu sangat dalam, melindungi masyarakat yang sangat rentan terpukul oleh COVID, dan tentu prioritas tetap bagaimana menjamin bahwa kegiatan dan program di bidang kesehatan dalam penanganan COVID itu bisa didukung. Sampai dengan hari ini mungkin kalau kita lihat bagaimana kondisi perekonomian kita dibandingkan negara-negara G20, kita melihat Indonesia maupun di negara ASEAN
Kalau kita lihat dari kinerja ekonominya, dibandingkan dengan instrumen fiskal yang kita miliki, Indonesia relatif dalam posisi yang lebih baik. Meskipun ini tidak menyebabkan kita merasa atau harus merasa bahwa kita sudah lewat dari masa-masa kritis. Kalau kita lihat dari sisi fiskal defisit kita yang diperkirakan tahun ini mencapai 6,3%, dan dari sisi dampak ekonominya, kita melihat bahwa perekonomian kita dibandingkan dengan fiskal defisitnya ada dalam posisi kuadran sebelah kanan. Kalau bisa dilihat slide nomor 8. Dan kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain yang kontraksi ekonominya lebih dalam, dengan defisit yang mereka keluarkan jauh lebih besar, maka posisi Indonesia yang ada di dalam kuadran kanan atas itu menunjukkan bahwa defisit kita relatif lebih kecil dan kontraksi ekonomi kita juga relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang ada di kuadran sebelah kiri bawah. Inilah yang mungkin perlu untuk kita pelajari, apa yang harus kita pertahankan dan bahkan terus kita akselerasi. Kalaupun ada implementasi dari kebijakan pemulihan ekonomi yang masih belum sempurna, kita harus terus melakukan penyempurnaan. Dan sambil terus menjaga agar COVID bisa terus dijaga dari sisi containment atau pencegahan dari penyebarannya. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa APBN menjadi instrumen yang luar biasa strategis dan penting dalam situasi krisis ini. APBN 2020 mengalami perubahan sampai dengan 2 kali. Mulainya adalah APBN didesain dengan defisit 1,76%. Waktu itu kita memasuki tahun 2020 dengan optimisme. Ekonominya akan pulih dari perlemahan tahun 2019. Dan oleh karena itu konsolidasi fiskal diakselerasi dengan desain defisit yang sangat kecil, yaitu 1,76% dari GDP kita. Kemudian COVID hadir dan menjadi ancaman nyata yang menyebabkan kita harus melakukan adjustment. Dan instrumen fiskal merupakan instrumen utama pada saat kita menghadapi penerimaan negara yang merosot karena seluruh wajib pajak dan dunia usaha memang terpengaruh secara negatif akibat COVID ini. Kita meningkatkan defisit di atas 3% dengan menggunakan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan kita mendesain defisit pertama adalah dengan defisit sekitar 5% yang kemudian dinaikkan lagi menjadi 6,34%. Ini artinya defisit APBN kita secara nominal naik dari 307 triliun menjadi 1.039 triliun. Sebuah angka yang besar, meskipun kalau tadi saya gunakan grafik yang sebelumnya dari persentase terhadap GDP, dibandingkan negara-negara lain yang defisitnya bahkan mencapai double digit, ini masih dianggap relatif lebih kecil. Namun kita tidak dalam hal ini terlena, karena magnitude defisit ini jelas membutuhkan perhatian yang lebih tinggi bagi kita untuk menjaga kesehatan APBN kita di tahun-tahun mendatang. Nah, dari sisi peningkatan defisit ini memang difokuskan untuk mendorong masyarakat kita untuk bisa resilience atau bertahan dari serangan atau dari dampak COVID ini. Bidang kesehatan diberikan prioritas tinggi 97,9 triliun, perlindungan sosial 233,6 triliun untuk mendukung UMKM kita, insentif usaha dalam bidang perpajakan, dan mendukung pemerintah daerah serta mengembangkan kembali sektor, serta untuk pembiayaan korporasi. Nah, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Sekarang kita sedang bicara mengenai masalah teknologi digital. Sebetulnya di dalam mendesain keseluruhan PEN ini, kita juga memasukkan aspek teknologi digital yang seharusnya juga bisa membantu di dalam implementasi dan eksekusi dari program-program penanganan masyarakat COVID dan juga dari sisi pemulihan ekonomi. Kita semuanya tahu bahwa di dalam rangka kita untuk
menghindari terjadinya COVID ini, semuanya dipaksa untuk bertransformasi, berinteraksi melalui teknologi informasi dan komunikasi digital. Maka permintaan terhadap jasa dan bagaimana infrastruktur digital kita, teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang belakang yang sangat menentukan apakah transformasi ini bisa dijalankan. Saya mungkin memberikan contoh kepada Anda semuanya. Kementerian Keuangan termasuk salah satu kementerian yang sangat progresif di dalam mengadopsi apa yang disebut new way of working. Tadinya kita menggunakan flexible working space dan flexible working arrangement. Namun itu dilakukan pada tahun 2019 dan masuk 2020 itu di dalam level yang masih dalam uji coba atau piloting. Begitu terjadi COVID, kita semua dipaksa untuk transform seluruh kebiasaan kerja kita menggunakan infrastruktur digital. Dan ternyata bisa. Di dalam renstra kita tadinya kita memperkirakan akan dibutuhkan waktu 2 tahun hingga 3 tahun untuk mentransform secara digital seluruh pekerjaan di Kementerian Keuangan. Terutama yang mungkin tentu tidak berhubungan dengan layanan masyarakat yang membutuhkan kehadiran fisik seperti bea dan cukai. Namun seluruh kegiatan yang lain sebetulnya bisa ditransform secara digital. Bayangkan rencana strategis yang tadinya kita perkirakan akan dilakukan dalam 36 bulan atau lebih dari 2 tahun, sekarang harus dilakukan transformasi itu kurang dari 2 bulan dan otomatis. Contohnya di Kementerian Keuangan, seluruh naskah dinas kita sekarang harus atau sudah menggunakan naskah dinas secara digital. Maka Anda lihat sekarang komputer di depan saya ini ada 2. Yang satu adalah khusus untuk saya bisa bekerja. Seluruh kebutuhan berkomunikasi sekarang ditransformasikan. Kalau dulu Anda mungkin lihat Menteri Keuangan sering membawa map yang banyak. Saya sekarang tidak pernah membawa map. Buat saya adalah semuanya ada di dalam komputer saya, iPad saya. Saya selalu mengatakan ini kombinasi antara library sama middle dan back office saya ada di dalam iPad ini. Dan ternyata kita bisa dan tidak mengalami apa yang disebut drop dari services kita kepada masyarakat. Karena Kementerian Keuangan adalah kementerian yang berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Bea dan cukai dalam hal ini tetap ada di lapangan secara fisik, namun seluruh dokumentasi seperti pemberitahuan import barang dan seluruh dokumentasi import dan ekspor semuanya sudah masuk di dalam website digital. Demikian juga dengan perpajakan. Kita juga melakukan dan terus melakukan transformasi. Belum operasi dari treasury kita. Dan bagaimana kita harus berhubungan dengan lebih dari 25.000 satker di seluruh Indonesia sampai transfer ke daerah hingga lebih ke 75 desa, 75.000 desa yang kita transfer dananya menggunakan dana desa APBN kita secara langsung. Semuanya itu adalah operasi menggunakan teknologi digital. Jadi Kementerian Keuangan ditransformasikan secara paksa oleh COVID secara sangat akseleratif. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melakukan. Tentu dari sisi aspek reliability, security, safety tetap menjadi tantangan yang harus kita jaga secara hati-hati. Kalau kita bicara tentang indeks kinerja di Kementerian Keuangan, downtime merupakan salah satu indeks penting yang kita ukur. Dan saya dalam hal ini menggariskan agar downtime kita sangat-sangat kecil. Bahkan saya minta supaya lebih kecil dari rata-rata industri. Ini menggambarkan betapa kalau kita bicara tentang masalah transformasi digital is no longer an option. Ini menjadi mandatory, hanya persoalannya are we gonna be ready atau tidak? Kita siap atau tidak? Atau kita bisa tidak hanya sekedar dipaksa berubah atau kita bisa adaptasi dan kemudian menjadi jauh lebih produktif dan inovatif di dalam era
platform dan infrastruktur digital ini. Inilah yang menjadi landasan bagi kita untuk terus menyadari bahwa kita tidak ada pilihan lain. Nggak ada yang disebut balik kanan dan ke belakang lagi, mundur. Namun kita harus maju. Nah, menyadari hal itu tentu tidak bisa ada transformasi ekonomi menuju kepada era digital apabila infrastrukturnya tidak memadai. Dan ini menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan penting kita walaupun kita dalam situasi COVID untuk tetap memikirkan bagaimana memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Karena mungkin saya tidak perlu harus meyakinkan audiens hari ini bagaimana yang disebut digital economy itu akan meningkatkan produktivitas. Bagaimana kalau kita sebut digital economy bisa memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat. Produktivitas dari setiap perusahaan akan meningkat dengan menggunakan infrastruktur digital ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang tentu sangat memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan maupun lembaga. Namun tentu saja ini juga perlu membutuhkan bisnis model yang baru. Dibutuhkan aturan-aturan etika yang baru. Dan inilah yang menjadi tantangan setiap perusahaan maupun institusi, termasuk di Kementerian Keuangan yang tadi telah saya sampaikan. Transformasi digital memberikan tantangan baru bagaimana kita mengubah cara kerja bisnis model kita dari sisi profesionalisme, integrity, maupun dari sisi delivery dan safety serta security. Meskipun kita juga tahu upside-nya adalah produktivitas, inovasi, dan kecepatan. Namun tidak berarti tidak ada downside risk-nya. Kedepan kita lihat bahwa tren digitalisasi ini merupakan sesuatu keharusan dan akan terus meningkat. Kalau di Indonesia sendiri jumlah penetrasinya akan terus meningkat, dunia yang sekarang berpenduduk mendekati 8 miliar, mereka akan saling terkoneksi dengan dunia digital itu secara lebih besar dan lebih tinggi lagi. Pengguna internet, pengguna mobile phone, pengguna sosial media, dan juga pengguna berbagai macam platform untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, sudah kita lihat dampaknya secara nyata. Di Afrika, dalam hal ini, digitalisasi telah meningkatkan banyak sekali kehidupan masyarakat miskin secara jauh lebih akseleratif. Transfer uang, kemudian pembiayaan mikro, ultra mikro yang dulu mungkin dianggap sangat heavy labor intensive dan membutuhkan overhead yang sangat tinggi, dengan digital economy sekarang menjadi sangat rendah. Maka kita lihat sekarang kompetisi di bidang ultra mikro, karena sekarang dengan biaya dan teknologi digital yang begitu sangat bisa mengurangi overhead cost, sekarang menjadi sangat tinggi. Kalau dulu kita mengenal bahwa bank yang bekerja di bidang usaha mikro ini adalah BRI saja, sekarang semua bank merasa bahwa mereka mampu menjangkau secara individual semua pengusaha kecil sampai di pasar-pasar. Itu kompetisi yang bagus. Namun juga tetap harus ada proteksi terhadap masyarakat maupun reliability dari teknologi ini. Termasuk mungkin dari policy pemerintah dalam hal ini seperti OJK, lembaga keuangan, adalah agar tidak terjadi moral hazard dari penggunaan teknologi digital di bidang finance ini. Karena seperti semua teknologi, pasti tujuan pertamanya adalah upside yang baik, namun bisa kemudian menimbulkan downside risk dalam bentuk korban-korban karena adanya tindakan-tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini adalah yang harus terus disiapkan oleh kita. Untuk Indonesia bisa menjadi ekonomi yang memanfaatkan dan bahkan menggunakan teknologi digital di dalam mendorong produktivitas dan pemulihan ekonomi akibat COVID, maupun di dalam mendorong terus perekonomian kita menjadi lebih produktif, inovatif, maka memang kita perlu untuk melihat semua aspeknya. Aspek pertama adalah
Kalau kita bicara potensi, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN memiliki potensi dan sudah menunjukkan bahwa tidak hanya potensi, tapi juga realisasi dari peningkatan nilai tambah digital ini di dalam perekonomian kita. Jadi potensinya besar. Namun persoalannya apakah ekosistemnya bisa kita bangun bersama. Dan ini tidak hanya dari sisi pemerintah saja. Tentu pemerintah sangat bertanggung jawab di dalam memformulasikan policy-policy yang tepat dan membangun infrastruktur maupun sumber daya manusia yang akan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Pada saat kita menjadi tuan rumah dari IMF World Bank Annual Meeting tahun 2018, di situ dideklarasikan apa yang disebut Fintech Agenda atau disebut Bali Fintech Agenda. Karena waktu itu juga sudah direcognize bahwa digital economy akan menjadi salah satu yang akan mendorong pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan secara lebih cepat. Namun itu tidak akan terjadi secara otomatis. Dibutuhkan desain policy, infrastruktur, dan kesiapan SDM. Oleh karena itu di dalam Bali Fintech Agenda disebutkan bahwa walaupun teknologi revolusi teknologi digital di bidang keuangan itu adalah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, bagaimana kita bisa membuat teknologi ini meningkatkan kualitas dan ketepatan layanan jasa. Kemudian kompetisinya tetap dijaga, tidak terjadi oligopoli atau monopoli. Inklusivitasnya harus terus dijaga. Perkembangan untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan itu harus terus ditingkatkan. Financial inclusion dan education. Kemudian kerangka kebijakan atau regulatory framework-nya dan pengawasannya juga harus mengikuti perkembangan zaman itu. Integriti dari financial services maupun policy menjadi sangat penting. Juga dari sisi hukum, karena kita sekarang semuanya menggunakan dokumen maupun berbagai hal secara digital. Tentu dengan adanya teknologi ini bisa mengakselerasi tapi juga bisa menciptakan disrupsi dan destabilisasi. Maka menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tetap mengakomodasikan teknologi digital menjadi sangat penting. Dan terakhir tentu bagaimana infrastruktur harus dibangun dan koordinasi antar negara. Karena dengan teknologi digital ini border atau batas negara menjadi sangat kabur dan tipis. Transaksi berjalan dalam is a matter of second. Dan itu tentu akan memberi implikasi baik opportunity maupun downside risk. Untuk Indonesia, supaya kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi dari ekonomi digital ini, kita perlu untuk terus mendukung dengan berbagai policy yang sudah saya sampaikan tadi. Infrastruktur, SDM, maupun regulasinya. Di bidang infrastruktur, terutama dengan COVID dan kita lihat bahwa transformasi ini berjalan secara luar biasa cepat, maka kita melihat bahwa kita perlu mengakselerasi pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi informasi digital ini. Jangkauan fiber optik palaparing kita, analog switch off untuk bisa masuk dalam digital broadcast, kecepatan internet kita yang perlu ditingkatkan, dan indeks pembangunan TIK kita yang harus terus dinaikkan. Kemudian infrastruktur digital di dalam mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, startup, yang sangat tergantung kepada infrastruktur tersebut. Tentu jangan sampai hanya yang menikmati adalah kota-kota besar atau provinsi yang relatif sudah maju infrastrukturnya. Kita berharap seluruh daerah di Indonesia bisa terlayani dan terjangkau oleh infrastruktur digital tersebut. Dan dari sisi tata kelola governance, kementerian lembaga makin terkoordinasi. Adanya koordinasi untuk membangun satu data Indonesia dan bagaimana intra-governmental network dibangun. Kementerian Keuangan merupakan institusi yang sangat inti atau core di dalam pertama mengelola seluruh data-data
dan juga dari sisi membangun infrastrukturnya. Pembangunan teknologi informasi tentu sangat tergantung pada sumber daya manusia, maka anggaran pemerintah di bidang SDM menjadi sangat besar. Ini termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan bansos, yang semuanya juga bisa ditransformasikan secara digital. Kita memiliki Menteri Pendidikan yang sangat progresif dan ingin mentransformasikan pendidikan kita, mereform untuk bisa menyiapkan dan kompatibel dengan era digitalisasi ini. Namun polisinya sangat juga perlu didukung dengan polisi-polisi lain, termasuk dari sisi dukungan fiskal. Peranan kami tidak hanya memberikan anggaran untuk membangun infrastruktur TIK tadi, namun kita juga memberikan berbagai dukungan fiskal yang lain, seperti di bidang perpajakan. Kita tahu dengan adanya era digital ini menciptakan level playing field yang belum sama antara ekonomi yang konvensional dengan ekonomi digital. Maka kami perlu untuk memformulasikan kebijakan yang menimbulkan keadilan bagi seluruh pelaku. Namun kita juga tahu bahwa kita perlu untuk mendorong dan memberikan ruangan untuk inovasi, research untuk berkembang. Maka insentif fiskal dalam bentuk super deduction untuk research dan development dan pendidikan vokasi diberikan. Kita juga mendorong agar seluruh operasi fiskal kita juga tertransformasikan ke digital. Seperti tadi saya sampaikan, dari mulai transfer ke desa, dana desa secara langsung dari account Kementerian Keuangan Pusat ke desa. Meskipun secara account dia melalui APBD. Ini supaya tidak terjadi di tengah jalan adanya penyelewengan. Juga sekarang transfer ke seluruh sekolah di Indonesia. Kita tahu bahwa sekolah-sekolah di Indonesia mendapatkan biaya operasi pendidikan dari APBN. Ini yang kita lakukan. Biaya untuk operasi pendidikan ini ditransfer langsung ke account tiap sekolah tanpa melalui account yang lain. Ini juga akan makin meningkatkan akuntabilitas. Dan tentu saya berharap ini akan menimbulkan juga opportunity untuk financial inclusion. Karena semua sekolah akan membelanjakan ini dari mulai membayar gaji hingga alat-alat sekolah yang harus dibeli oleh sekolah tersebut. Belum kalau kita lihat bansos kita. PKH 10 juta penerima keluarga, beasiswa untuk anak-anak sekolah kita yang mencapai bahkan bisa jutaan manusia yang kemudian bisa membuka account. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, dan seluruh berbagai program pemerintah seperti bantuan langsung tunai itu adalah dibayarkan langsung transfer ke account masing-masing. Dan juga sekarang dalam masa pandemi, Presiden memberikan bantuan sosial produktif kepada dunia usaha. Itu artinya mereka yang sudah punya account akan mendapatkan, yang belum punya account mereka akan dibukakan account di perbankan atau di financial institution. Ini semuanya kita harapkan akan mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari polisi-polisi pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name, by address, targeted support dari pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah. Saya sangat berharap bahwa seluruh subsidi-subsidi pemerintah yang lain akan bisa dikonversi menjadi digital. Dan ini merupakan tantangan yang saya harap akan bisa dilakukan atau dikerjakan oleh kementerian lembaga. Contohnya seperti subsidi pupuk. Seharusnya kita tahu petani lokasinya di mana dan kebutuhan pupuknya berapa. Digitalisasi tentu akan sangat membantu dari sisi akurasi dan perencanaannya. Kemudian subsidi untuk LPG 3 kilo. Yang dalam hal ini saya lihat Pertamina ada di sini. Itu berapa puluh juta, kita punya hampir lebih dari 53 triliun. Kemudian subsidi pupuk tadi juga lebih dari 30 triliun.
itu harusnya bisa diberikan by name, by address dengan teknologi digital. Belum kalau saya bicara tentang kredit usaha rakyat atau ultramikro yang jumlahnya bisa mencapai sampai 20 juta manusia atau pelaku usaha. Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital yang memungkinkan belanja pemerintah dan policy-policy pemerintah bisa dieksekusi dan bisa kita awasi secara lebih akurat, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan moral hazard. Inilah yang tentu merupakan berbagai harapan dan sekaligus program-program yang kami lakukan dari sisi pemerintah. Untuk policy tahun 2021, tadi setelah saya sampaikan, kita memberikan dukungan agar daerah-daerah, terutama desa-desa yang belum terkoneksi, akan bisa terkoneksi sehingga mereka tidak lagi terisolasi dari teknologi komunikasi yang berbasis digital. Untuk vaksinasi yang sekarang menjadi fokus pemerintah dari sisi penanganan COVID, bayangkan nanti kalau lebih dari 180 juta orang Indonesia akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali. Berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking mereka yang divaksin selama 2 kali di dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number, supaya kita tahu ini adalah program digitalisasi yang luar biasa, sangat besar, nyata, dan kita harapkan akan makin menimbulkan apa yang disebut infrastruktur yang necessary bagi kita untuk terus mentransformasikan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat kita untuk menggunakan teknologi digital secara baik atau secara lebih responsible. Inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga yang lain. Sekarang kita tentu di dalam fokusnya COVID ini, seluruh puskesmas harusnya bisa terkoneksi dengan teknologi digital ini. Maka untuk tahun 2021 akselerasi untuk pembangunan dari mulai BTS untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal, akses internet untuk lebih dari 12.000 desa-desa yang belum terkoneksi, dan dari sisi penggunaan teknologi satelit di dalam rangka untuk bisa memberikan pelayanan dan infrastruktur digital yang merata dan reliable ke seluruh Indonesia. Seluruh infrastruktur ini tidak hanya untuk program pemerintah. Pada akhirnya waktu pemerintah bisa membangun infrastruktur, maka seluruh pelaku ekonomi juga melihat ini sebagai suatu infrastruktur yang bisa dipakai untuk kegiatan ekonomi. Jadi dampak spillover positifnya akan menjadi luar biasa. Apabila 12.000 lebih desa-desa yang belum terkonek, kemudian puskesmas, dan sekolah-sekolah hingga pesantren, madrasah semuanya bisa terkoneksi, maka kita akan melihat tidak hanya bahwa kesamaan atau demokrasi yang merata dari sisi informasi, edukasi, namun juga dari sisi demokrasi secara ekonomi. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini dan saya harap akan melihat kesempatan atau opportunity baru yang muncul dengan adanya infrastruktur digital yang akan terus dibangun oleh pemerintah. Terakhir saya ingin menyampaikan dengan upaya pemerintah membuat formulasi kebijakan, membangun infrastrukturnya, membelanjakan untuk menyiapkan SDM, kita berharap Indonesia akan mampu mentransformasikan keseluruhan ekonomi ini menjadi sebuah ekonomi yang makin berbasis kepada produktivitas, inovasi, dan tentu kreativitas, di mana masyarakat kita bisa menggunakan seluruh resource dan pemikiran kapasitas mereka untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun kesejahteraan secara lebih merata. Inilah yang saya harapkan juga di dalam webinar atau conference digital ini bisa terus dibahas dan pemerintah terus bahu-membahu dengan seluruh pelaku ekonomi dan para pemangku kepentingan lain untuk bisa menyiapkan dan membangun terus kesiapan Indonesia memasuki era digital yang tidak ada pilihan
lain kecuali bahwa kita harus siap. Semoga ini bisa memberikan tambahan perspektif di dalam dialog pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Menteri atas paparannya yang sangat komprehensif dan saya kira luar biasa kita mendapatkan begitu banyak pencerahan dari Bu Menteri. Kalau boleh saya ingin mengajukan satu saja Bu pertanyaan sebelum Ibu Menteri meninggalkan tempat. Karena sekarang orang musim membuat outlook dan harus secara virtual. Tadi kita sudah dapat gambaran dari Bu Menteri bahwa kita ini defisitnya relatif lebih kecil dengan kontraksi yang lebih rendah dibanding negara-negara lain dan pemetaannya sudah diberikan oleh Bu Menteri. Bu Menteri juga pernah menyampaikan bahwa pada saat kemarin kita sudah di bottom di kuartal 2, kemudian kuartal 3 membaik dan trennya mudah-mudahan kita akan membaik. Tapi kemudian kita dengar juga Eropa berubah, Jerman kemudian akan lockdown kembali. Nah, ketika kita akan membuat berbagai proyeksi ke depan, mungkin Bu Menteri bisa memberi semacam kiat. Karena Bu Menteri kan pengalamannya selain di nasional juga di level global. Bagaimana kita semua menghadapi ketidakpastian ini dan apakah kita harus membuat proyeksi seberapa optimis atau seberapa hati-hati? Mungkin Bu Menteri bisa berbagi sedikit soal ini. Meskipun yang dihadapi Bu Menteri jauh lebih besar menghitung proyeksi negara begitu. Juga korporasi, Anda semuanya menghadapi tantangan bagaimana merencanakan dalam situasi ketidakpastian. Karena COVID-nya memang masih ada. Dan saya mungkin dalam level perekonomian nasional atau APBN juga menghadapi kerumitan yang sama. Mungkin skalanya aja lebih tinggian sedikit aja dari Anda. Atau banyak kali ya. Nah, kita semua tahu bahwa ketidakpastian ini tentu cara kita untuk mengelolanya harus sangat tergantung bagaimana Anda akan merencanakan ke depan. Kalau di level individual ya tentu Anda akan lihat kemungkinan akan terjadi COVID. Ini yang sekarang ini kita semua melihat di semua negara mengalami gelombang kedua atau ketiga dan terjadi pengetatan. Dan kita juga lihat Indonesia sekarang ini menjelang akhir tahun kita harus mewaspadai. Karena banyak masyarakat kita yang akan menghadapi masa libur. Kita berharap ini tidak identik dengan kalau libur itu penambahan kasus. Kalau libur saya berharap identik dengan ekonominya pulih, namun kasusnya tidak naik gitu. Jadi kita bisa terus melihat kenaikan dari kegiatan ekonomi dan mobilitas tanpa kemudian menimbulkan penularan. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita semua melakukan tadi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, dengan ketidakpastian ini ya Anda harus dipaksa untuk selalu membuat skenario. Baik pada level individual maupun pada level korporasi dan kita juga di level nasional. Mungkin saya memberikan contoh di level nasional, waktu kita membuat APBN 2021 itu dibahas dengan DPR dalam suasana pandemi COVID. Waktu itu akhirnya disetujui oleh DPR di dalam paripurna secara cukup cepat rekor, yaitu pada bulan September sudah kita selesaikan. Namun DPR juga memahami bahwa kondisi COVID ini ya kita nggak tahu kapan vaksin terjadi waktu bulan September itu. Semua hanya mengatakan ada WHO list dari berapa puluh kandidat yang disebut vaksin. Semua masih tahap 1, tahap 2 gitu. Tapi kita kan harus mengetok undang-undang untuk APBN 2021. Maka DPR dengan pemerintah kemudian sepakat bahwa APBN 2021 memang ada indikasi mengenai berapa estimasi penerimaan negara, berapa estimasi belanja negara, skenario harga minyak, skenario harga batu bara, skenario harga CPO, skenario mengenai kurs, skenario mengenai suku bunga, tapi itu semuanya kan subject to, sangat tergantung. Oleh karena itu, estimasi dari penerimaan negara pasti juga akan bergerak berdasarkan seberapa cepat pemulihan ekonomi. Kita membuat forecast, kuartal 1 akan seperti apa, kuartal 2 seperti apa, tentu setiap forecasting ada asumsi di bawahnya. Nah, dengan ketidakpastian berarti kita juga harus ada fleksibilitas. Oleh karena itu, di dalam perencanaan anggaran tahun 2021 kami memiliki ruangan-ruangan untuk bisa fleksibel. Kami dengan DPR sepakat kalau sampai akan terjadi sesuatu perkembangan seperti sekarang ini, vaksin terjadi, tapi ternyata harganya bisa bervariasi.
berapa jumlah yang akan divaksinasi, seberapa cepat, apakah mereka akan membayar sendiri atau akan ditanggung semuanya oleh pemerintah. Itu semua opsi-opsi kebijakan yang harus kita siapkan. Saya sebagai bendahara negara nggak bisa kemudian pokoknya saya cuma punya duit segini, ambil atau nggak diambil, kan nggak bisa begitu. Bendahara negara itu di sini ada Bu Ema saya lihat kayaknya sama aja, adalah korporasinya mau apa, bendahara negaranya harus kemudian berpikir keras bagaimana untuk mendanai dan memfokuskan supaya prioritas tetap terjadi dan tapi anggarannya tetap sustainable atau relatif sehat meskipun saya tahu suasananya sangat menekan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dan harus saya komunikasikan kepada semuanya. Tentu kepada DPR itu harus karena DPR punya hak budget. Namun stakeholder yang lain sangat banyak. Para bondholder, masyarakat umum, itu semuanya harus dijaga komunikasinya sehingga mereka tahu pemerintah Republik Indonesia itu prioritasnya apa dan kenapa kita melakukan berbagai anggaran-anggaran yang akan dialokasikan untuk kegiatan A, B, C, D gitu. Jadi Mas Meta, saya rasa yang paling penting berarti adalah dalam Anda menghadapi ketidakpastian, seluruh kalibrasi perhitungan Anda, perhitungan dari keseluruhan harus dilihat terus. Nggak bisa kemudian membuat satu asumsi terus kita ongkang-ongkang kemudian ya berdoa saja itu terjadi. Nggak juga, berdoa tetap penting. Saya berdoa terus tiap hari, tapi tetap harus melihat dan mengkalibrasi perhitungan kita semuanya. Kalau ini bergerak, jadi apa respons yang harus dilakukan? Kalau yang bergerak ke sebelah sana, maka apa lagi? Dan itu berarti harus kita siapkan berbagai skenario. Sehingga tidak kemudian setiap kali ada perkembangan, kita terkaget-kaget, nggak siap, dan kemudian reaksinya menjadi berantakan. Itulah yang menjadi menurut saya sikap yang harus melandasi Anda semuanya. Ada yang menggunakan skenario yang sangat optimistik, bisa saja. Tapi itu harus landasannya apa? Anda untuk optimis kan harus ada basisnya. Ada menggunakan skenario yang moderat, yang berarti kita lihat kalau seandainya ini nggak terjadi, yang ini nggak terjadi. Atau skenario yang pesimistik, atau biasanya sebutnya worst case scenario. Kita harus memiliki contingency seperti itu. Sehingga kita tidak kemudian setiap kali setiap hari ada isu ini, ada headline ini, kemudian kita baru gedebak-gedebuk berubah gitu. Itulah yang menurut saya menjadi sangat penting pada saat kita dihadapkan pada ketidakpastian ini. Nah, untuk negara memang menjadi lebih menantang karena APBN itu dibuatnya dalam bentuk undang-undang. Kalau yang Anda di korporasi kan tidak undang-undang, jadi bisa langsung mengundang komisaris, bicara dengan direksi, kemudian bisa saja RKAT-nya Anda ubah. Kalau kita kan RKAT-nya melalui undang-undang, jadi proses politiknya bisa lebih panjang. Ini yang tantangannya jauh lebih rumit. Namun itu tidak berarti tidak bisa kita kelola. Mungkin itu yang moga-moga bisa memberikan contoh kepada Anda semuanya. Kalau yang rumit aja paling tidak bisa kita kelola, mesti saya berharap Anda di level korporasi mestinya jauh lebih kompeten dan lebih bisa mengelola secara lebih baik. Dan pada level individual juga begitu, Anda bisa menjadi lebih yakin untuk bisa melakukan langkah-langkah persiapan masuk tahun 2021. Mungkin itu Mas Meta, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Menteri atas paparannya dan saya kira ini menjadi bekal yang luar biasa buat kita semua. Pak Pahala, sebelum Bu Menteri juga menyampaikan bahwa kita bisa menganggap ini sebagai bencana atau justru momentum untuk melakukan akselerasi. Jadi saya kira sangat komprehensif yang dari Bu Menteri tadi sampaikan. Saya atas nama kawan-kawan di Asosiasi Media Siber Indonesia mengucapkan terima kasih Bu Menteri sudah meluangkan waktu dan kami bisa mencuri waktu Bu Menteri yang sangat padat di tengah momen yang sangat sulit kita hadapi ini. Terima kasih Bu Menteri, selamat pagi. Terima kasih Mas Meta, saya pamit ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Menteri, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut kembali dengan Pak Pahala. Mohon maaf Pak Pahala, tadi harus di break sebentar. Mungkin bisa dilanjut dulu dengan Pak Pahala. Sebelum saya nanti juga ada satu pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan. Silakan Pak Pahala, mungkin bisa 5 menit ditambahkan begitu. Baik, terima kasih Mas Meta. Tadi kita sampai ke pemaparan mengenai BTN Property ya.
sebagai salah satu portal ataupun salah satu solusi digital yang ditawarkan oleh Bank BTN untuk bisa masyarakat melakukan transaksi secara digital. Jadi ini memang perkembangan yang tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Menteri bahwa saat ini masyarakat dengan kondisi pandemi COVID-19, kalau yang dengan adanya social distancing ataupun physical distancing, itu memang membatasi adanya interaksi fisik. Ya memang dengan adanya launching BTN Property yang dilakukan oleh Bank BTN kurang lebih sekitar bulan Desember tahun lalu, ini perkembangannya ternyata cukup positif. Dalam jangka waktu 9 bulan di tahun ini kita mendapatkan visitor sampai dengan 3,2 juta visitor. Memang tantangannya seperti yang disampaikan adalah bagaimana terus-menerus kita berupaya untuk bisa meningkatkan user experience. Karena mungkin masyarakat masih belum terlalu terbiasa meskipun punya minat ya, karena minat awareness terlihat dari jumlah visitor yang ada. Dan kita bekerja sama juga dengan 2.300 developers untuk 3.000 project dan sampai dengan 690.000 unit perumahan itu tersedia melalui btnproperty.co.id, portal kita. Dan juga portal ini tersedia app-nya, ada di Google Play dan juga Apple Store. Tapi kalau kita lihat dari 3,18 juta visitor, mungkin pembelajarannya buat kami adalah bagaimana memang converting dari awareness into transaction menjadi transaksi yang memang betul-betul punya pengaruh kepada kita dari sisi revenue, karena memang dari 3 juta visitors yang menyampaikan aplikasi untuk bisa memperoleh KPR itu kurang lebih sekitar hampir 18.000. Memang lumayan. Dan jumlah disbursement-nya juga lumayan, mencapai 1,2 triliun rupiah. Tapi kalau dilihat dari potensi yang ada sebetulnya masih jauh. Jadi bagaimana kita memang terus-menerus berupaya untuk, kalau kita bayangkan di dalam dunia digital itu kan ada istilahnya funnel of transaction ya. Dari visitor atau awareness menjadi minat, menjadi aplikasi, menjadi transaksi. Nah, bagaimana kita terus-menerus berfokus untuk meningkatkan dari minat menjadi transaksi itu tadi. Mungkin ini ada video singkat mengenai bagaimana sih tampilan daripada BTN Property yang dimiliki oleh Bank BTN. Ada suaranya? Jadi kalau kita lihat ya ini masyarakat bisa memilih pilihan daripada jenis properti yang ada itu dan memang harus visual ya. Termasuk juga contoh unit yang tadi Anda barusan lihat itu adalah bagaimana tampilan 4D-nya. Masyarakat bisa masuk kepada unitnya itu seperti apa, tampilan 4D-nya itu seperti apa, kemudian map-nya, unit-unit itu yang tersedia seperti apa. Jadi memang bagaimana tantangan di digital ini melakukan visualisasi supaya yang fisik ini bisa ditransform menjadi suasana virtual, tetapi experience-nya hampir sama dengan experience physical yang dimiliki oleh nasabah-nasabah kita. Next, kalau kita lihat ini juga harus diikuti juga tentunya kalau selama ini kita melakukan Property Expo. Jadi bagaimana bahkan transaksi Property Expo itu pun juga kita lakukan, dan bahkan kemarin kita melakukan Property Virtual Expo yang kedua di tahun ini dengan harapan nanti akan ada 1 juta tambahan nasabah yang memang melakukan visit untuk bisa melihat rumah-rumah yang dimiliki oleh mitra-mitra kita. Dan yang lain juga adalah bagaimana kita bisa meminimalisir transaksi yang dilakukan oleh nasabah di cabang-cabang kita juga. Jadi solusi yang kita berikan di sini adalah BTN Virtual Branch, di mana nasabah
Kalau selama ini kan nasabah melakukan visit kepada cabang-cabang itu tujuannya 3, yaitu transaksi kredit, kemudian kalau misalnya ada masalah dengan kartunya, misalnya kartunya ketelen dan lain sebagainya, atau memang mereka ingin membuka rekening perbankan atau rekening produk non perbankan dari kami. Dan tiga-tiganya ini saat ini sudah bisa difasilitasi dengan masyarakat melakukan transaksi secara online, kebutuhannya itu apa. Memang final transaksinya sebagian itu masih harus dilakukan di cabang, tapi paling tidak meminimalisir waktu tunggu yang harus ada di cabang, melakukan appointment untuk bisa melakukan transaksi ini di cabang, sehingga betul-betul cabang tinggal memfinalkan transaksi yang ada. Oke. Nah, strategi kami untuk bisa terus memberikan penyaluran kredit ke UMKM itu memang harus dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan ekosistem. Jadi memang tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan ya, bahwa pentingnya memang mengembangkan secara ekosistem, karena di dunia digital ini memang semuanya adalah terkait mengenai ekosistem. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, termasuk juga di dalam value chain ekosistem perumahan. Dari sisi nasabahnya juga membutuhkan pengembangan ekosistem, kemudian secara digital juga ada mitra-mitra yang memang bisa memungkinkan kita untuk mengakselerasi solusi keuangan digital yang bisa ditawarkan kepada sektor nasabah-nasabah UMKM. Jadi salah satu yang kita lakukan contohnya di sini adalah kita mengembangkan skema supply chain financing melalui platform bekerja sama dengan Coinworks. Coinworks adalah salah satu fintech, memang mereka selama ini terfokus kepada invoice financing. Jadi karena memang di dunia ekosistem perumahan ini kan kaya dengan adanya pemberian invoice financing ya. Contohnya misalnya apa? Developer memberikan kerja kepada para kontraktor. Kontraktor memberi kerja kepada subkontraktor. Subkontraktor membeli barang dari toko bahan bangunan atau supplier bahan bangunan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah melalui platform yang sudah dimiliki oleh Coinworks, berupaya untuk bisa melakukan pembiayaan supply chain dengan bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal. Contoh prinsipalnya apa? Jadi beberapa perusahaan properti milik BUMN tentunya menjadi prinsipal utama kami untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang merupakan kontraktor ataupun penyedia bahan bangunan. Ya. Yang lain adalah yang kita sedang garap saat ini adalah menggarap P2P lending juga dengan beberapa fintech lainnya seperti misalnya Amarta untuk bisa menggarap nasabah super mikro, ya. Kemudian yang lain juga adalah bermitra dengan Link Aja. Jadi memang kuncinya adalah kepada kemitraan, karena kalau kita mau mendevelop atau mengembangkan solusi jasa keuangan dari awal, ya tentunya terlalu banyak yang harus kita kembangkan. Tetapi dengan kita bekerja sama dengan Link Aja untuk bisa mengembangkan para merchant, termasuk juga adalah Link Aja kepada bansos. Tadi disampaikan oleh Bu Menteri bahwa banyak sekali penyaluran bansos dan kita memang berupaya untuk bagaimana ini bisa disalurkan dengan menggunakan solusi merchant Link Aja. Ya. Pak Pahala, boleh dan terakhir mungkin saya tutup adalah terkait mengenai human capital. Karena bagaimanapun tentunya ya solusi digital ini harus dikembangkan dan harus ditumbuhkan. Jadi ya tentunya termasuk juga mengelola tenaga kerja kita internal, karena tadi bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas transaksi untuk bisa para pekerja kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Monitoring pekerjaan mereka pun melaporkan customer visit itu seperti apa. Kita punya tool monitoring yang namanya BTN Smart, leads atau referral mengenai nasabah yang harus dikontak oleh masing-masing tenaga yang ada di cabang itu kita salurkan melalui BTN Smart. Kemudian para pekerja kita, misalnya Priority Banking Officer melakukan customer visit, kemudian mencatatkannya ke dalam tools BTN Smart itu tadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi memang
tadi seperti disampaikan oleh Bu Menteri bahwa ini pandemi COVID-19 memberikan akselerasi kepada kita semua untuk bisa mengembangkan solusi digital, baik itu kepada customer, tetapi yang paling penting adalah kita juga jangan lupa untuk melakukan perubahan dan juga inovasi bisnis model, karena berinvestasi kepada digital berarti juga kita harus mengubah cara pikir kita, cara kerja kita, internal kita itu seperti apa, dan juga mengubah bisnis proses dan juga bisnis model kita supaya memang betul-betul memberikan hasil yang optimal. Serta kemitraan menjadi prasyarat untuk bisa mengembangkan ekosistem digital kita. Mungkin itu Mas Meta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pahala, luar biasa progresif yang dilakukan oleh BTN. Saya ada pertanyaan Pak, tadi disampaikan oleh Bapak bahwa tantangannya adalah bagaimana semuanya serba virtual dan orang merasakan seolah-olah real begitu. Nah, transaksi yang real secara virtual Pak ya, sudah ada yang melakukan? Karena saya dengar Tokopedia itu pernah kemarin ada orang bertransaksi mobil, misalkan mobil mewah melalui Tokopedia. Nah, apakah ini sebuah utopia gitu atau segera akan terjadi atau sudah terjadi Pak? Mungkin bisa disampaikan. Iya, sudah terjadi ya. Saya rasa tadi juga kami sampaikan bahwa kalau dulu memberi rumah dan juga aplikasi rumah itu seolah-olah adalah sesuatu yang nggak terbayangkan ya. Karena rumah itu kan nilainya kurang lebih katakanlah rata-rata sekitar 400 sampai dengan 500 juta. Ya banyak yang tentunya lebih tinggi dari itu. Tapi sekarang dengan Property Expo yang kita lakukan, mereka bisa berinteraksi dengan menggunakan Zoom untuk menanyakan rumahnya itu seperti apa. Mereka bisa melihat contoh unit rumah sama seperti contoh unit rumah yang ada di galeri pemasaran yang dia miliki. Bisa melihat lokasi rumahnya melalui Google Map. Bisa berinteraksi langsung dengan para sales agent developers dengan menggunakan Zoom yang juga ada di properti virtual yang kita lakukan. Dan melakukan simulasi KPR-nya, kemudian kalau memang cocok rumah ini sudah dilihat, mereka pilih unitnya yang mana, mereka juga aplikasi di situ, dan persetujuannya juga diterima secara virtual kalau misalnya sudah diperoleh. Jadi hampir semuanya memang saat ini sudah bisa dilakukan secara virtual, jadi bukan lagi merupakan utopia, tapi tentunya ini bisa dilakukan dengan kemitraan dengan para developers yang kita selama ini memang secara fisik sudah punya kerjasama, Mas Meta. Kalau para developers yang baru, yang mungkin bukan termasuk dalam top 750 developers yang kita ada, karena kita bekerja sama dengan kurang lebih 750 sampai dengan 2.000 developers melalui btnproperty.co.id, memang inilah yang menjadi tantangan. Bagaimana kepada yang memang mitra baru, proses verifikasinya ini yang memang tentunya masih membutuhkan adanya verifikasi fisik. Ya. Jadi kalau untuk properti yang sudah yang 2.000 mitra kita yang selama ini kita udah punya kerjasama secara fisik, kita kan nggak perlu lagi melakukan kunjungan dan lain sebagainya kan? Karena secara fisik juga selama ini kita udah punya kerjasama dengan mereka. Tapi yang baru, yang mungkin selama ini kita belum punya, nah ini yang memang tentunya interaksi fisik masih sangat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan juga kelayakan mereka sebagai mitra kita untuk bisa dilayani melalui transaksi virtual kami. Mungkin itu Mas Meta. Ya, terima kasih Pak Pahala. Karena potensinya begitu besar, kalau tidak salah kan capex yang dianggarkan sampai 500 miliar Pak ya, kalau tidak salah untuk transformasi digital. Kalau saya tidak salah begitu untuk di BTN? Iya, kurang lebih sekitar tahun ini kita anggarkan 500 miliar, tapi mungkin realisasinya kurang lebih sekitar 450 sampai dengan 460 miliar. Lumayan baik secara persentase capex yang kita realisasikan tahun ini, dan tahun depan insya Allah kita akan investasi kurang lebih mencapai 600 miliar. Kalau tahun ini lebih banyak ke infrastruktur, tahun depan lebih banyak ke aplikasi. Memang tantangannya buat kita semua adalah bagaimana kita bisa memperoleh talent untuk bisa pengembangan IT yang cukup. Makanya pengembangan melalui mitra tentunya menjadi salah satu bentuk, baik itu melalui bentuk kemitraan seperti BOT, dan juga bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sehingga dalam
hal ini pengembangan IT tidak terhambat kepada ketersediaan talent yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Karena tentunya pengembangan dan mencetak talent IT ini butuh waktu juga. Ya, baik, terima kasih Pak Fahala, luar biasa. Nanti kita sambung lagi dengan beberapa pertanyaan yang mungkin dari audiens akan disampaikan. Saya beralih dulu kepada Ibu Emma. Ibu Emma tentu seperti saya sampaikan di awal, banyak juga sudah lintas bidang, lintas sektor, dan sekarang ada di Pertamina. Orang ingin tahu juga, Bu, digitalisasi di Pertamina itu bentuknya apa? Karena kalau yang saya baca-baca sekilas kan dari hulu sampai hilir dilakukan digitalisasi. Nah, mungkin untuk jelasnya silakan Bu Emma untuk memaparkan dulu sekitar 15 menit. Silakan Bu Emma. Oke, terima kasih Mas Meta. Selamat siang Ibu Bapak, yang terhormat para panelis, dan terima kasih juga ya Ibu Bapak yang sudah hadir di webinar kali ini. Terima kasih untuk AMSI yang sudah menginvite kami, Pertamina. Izin sharing, barangkali tadi Pak Pahala sudah banyak mengadres juga terkait dengan inovasi-inovasi, ide-ide baru, dan tentunya tadi dari Ibu Menkyu sudah sangat lengkap ya insight-nya. Barangkali izin kami dari Pertamina ingin sharing juga bagaimana kita selaku di korporasi melakukan inovasi-inovasi digital, dan khususnya bagaimana kita merespon terhadap pandemi COVID ini yang memang mau tidak mau ini menjadi suatu push factor dan menjadi mengharuskan kita mempunyai new ways of working, which is tadi itu menjadi on the positive side, menjadi push factor yang positif buat kita semua untuk berubah. Next slide boleh. Kami mengambil judul mungkin the new normal tadi, atau dari McKinsey menyebutnya dengan the next normal, sama saja. Mungkin ini izin sampaikan video dulu. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin sekilas memberikan gambaran bagaimana proses digitalisasi dilakukan di Pertamina. Kami mengambil tematik dengan tadi judulnya reimagination. Jadi mungkin ini nanti kita jelaskan. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini mau tidak mau kita mesti mereform cara kerja kita, bisnis model kita, dan juga tentunya tadi dari arahan Pak Menteri BUMN, teknologi leadership menjadi suatu hal yang utama dan fundamental dalam kami melakukan transformasi dan mengoptimalkan teknologi leadership dalam operasional hari-hari kami. Ini barangkali terlihat di sini kalau khusus spesifik terhadap sektor oil and gas, barangkali mungkin ini ada kaitannya juga barangkali nanti dengan Pak Darmawan dari PLN ya terkait dengan sektor energi. Push factor dengan adanya revolusi industri, VUCA, kemudian ditambah dengan pandemi COVID, dan mungkin challenge tersendiri di sektor kita, di sektor energi, khususnya mungkin terdampak PLN dan Pertamina. Energy transition ini menjadi satu hal yang perlu diadres, dan ini juga menjadikan suatu challenge tersendiri bagi kita.
Dan tentunya yang tidak kalah penting dengan adanya pandemi COVID dan juga dengan disruption dari berbagai aspek, baik itu teknologi, kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah customer behavior changes. Ini yang tadi dari Pak Pahala sudah mengadres bahwa dari kita selaku penyedia jasa itu UI UX dan CS customer experience itu menjadi suatu hal yang utama. Bagaimana teknologi bisa mengadres dan bisa memberikan layanan prima khususnya bagi para customer kita, para pengguna jasa dari berbagai korporasi dan tentunya dari Pertamina khususnya pengguna BBM dalam hal ini ya. Nah, kalau kita lihat dari revolusi industri ini sudah mengadres berbagai aspek. Salah satunya mungkin ini kita lihat dari 10 teknologi digital yang mendorong revolusi industri 4.0. Ini hampir seluruh teknologi ini sudah kita apply dalam konteks mendigitalisasi di Pertamina. Tentunya penggunaan mobile data, mobile device, kemudian robotics, smart sensor, kemudian wearable device, big data tentunya, 3D printing, cloud, cyber, location detection, IoT, dan juga customer interaction. Nah, ini yang semua ini kita combine menjadi suatu paket dalam mentransformasi operasional Pertamina dengan berbantuan teknologi. Next slide. Nah, ini Ibu Bapak izin memberikan gambaran saja terkait dengan adaptasi digital selama pandemi. Jadi kalau kita lihat di berbagai negara ya, kalau di global ini dengan pandemi COVID ini menjadikan suatu push factor meningkat menjadi 58% customer yang menggunakan interaksi dengan digital. Jadi dengan COVID ini membuat semua orang menjadi digital native ya, menjadi digital familiarity-nya meningkat dan khususnya mungkin yang tertinggi adalah di North America. Asia Pasifik di 53%, Europe di 55%, dan rasanya kita di Asia juga cukup signifikan khususnya dengan kalau tadi dilihat dari data Bu Menteri Keuangan di Indonesia khususnya adalah 150 juta itu pengguna internet gitu ya. Itu yang barangkali itu menjadi suatu captive market tersendiri di mana kondisi COVID ini membuat dan mengharuskan semua dari kita menjadi sangat familiar dengan digital culture. Kalau kita lihat dari sisi ininya terkait dengan the next normal, kalau kita istilahkan dengan adanya pandemi COVID ini yang mempengaruhi berbagai aspek, tadi sudah banyak dijelaskan juga, baik dari social contract, kemudian society dan consumers, kemudian dari work habits, tentunya kalau korporasi itu akan menyebabkan new ways of working, mungkin barangkali WFO itu menjadi suatu hal yang luxury, hampir semua orang sekarang bekerja dari rumah, tidak mengenal waktu, fleksibel terhadap waktu dan tempat gitu ya. Ini yang satu sisi teknologi sangat mensupport ini semua bisa terjadi. Kemudian energi dan environment ini juga terdampak dengan adanya pandemi COVID. Terus kemudian teknologi dan innovation ini yang menjadi suatu keharusan dan juga tak kalah penting adalah khususnya bagi kami di sektor oil and gas itu government dan regulations, di mana beroperasi kami sangat highly regulated sehingga peran dari government dan regulatory support ini menjadi suatu hal yang utama. Next slide. Nah, apa yang terjadi di Pertamina dengan pandemi COVID ini, mungkin ini sedikit memberikan gambaran bagaimana triple shock yang kita alami di Pertamina dengan adanya pandemi COVID ini. Tentunya pertama dengan penurunan oil price ini juga sangat menghantam kita dengan bisnis utama di oil and gas sektor gitu ya. Kemudian dari sisi penjualan tentunya dengan pandemi COVID ini dengan adanya lockdown, dengan adanya PSBB, penjualan itu menurun drastis dan itu the worst ever dalam sejarah Pertamina barangkali ya, dan mungkin dalam sejarah Indonesia dan global juga. Nah, kalau kita lihat itu mudah-mudahan the worst is over gitu ya. Kalau kita lihat itu second quarter itu titik terbawah, titik terdalam. Mudah-mudahan di kuartal ketiga dan kuartal 4 ini sudah mulai picking up lagi, sudah mulai rebound meskipun belum stabil. Tadi disampaikan bahwa kita harus tetap precaution dengan adanya gelombang COVID baik itu di second wave atau bahkan third wave berikutnya. Ini yang perlu kita waspadai terus.
Kemudian karena kami juga banyak terekspos kepada US dollar, buku kami juga dalam US dollar, sementara revenue kita dalam rupiah, sehingga ini pelemahan rupiah yang terjadi di second quarter itu sangat menghantam kita. Sehingga kita udah harus berhati-hati dan juga mengadres berbagai respons untuk memitigasi berbagai triple shock yang tadi disampaikan ini. Dan tentunya peran dari teknologi itu sangat terasa sekali dalam kita melakukan respon dan melakukan intervensi untuk mengadres terkait dengan dampak-dampak dari pandemi COVID ini khususnya. Next slide. Nah, dalam Pertamina menyusun program reimagination ya yang bertumpu di 2020 menjadi suatu starting point karena adanya push factor dengan pandemi COVID. Tadi sepakat sekali bahwa on the positive side, COVID ini mengakselerasi kita untuk melakukan digital transformation. Digital menjadi suatu culture, harus menjadi DNA bagi seluruh insan Pertamina dari mulai pekerjaan sehari-hari di operasional kantor dan juga dari mulai upstream, midstream sampai dengan downstream, sampai dengan hilir gitu ya. Nah, apa yang terjadi di 2020 itu kita lakukan tahapannya resolve. Jadi pada saat COVID berdampak dan masuk ke Indonesia, saat itu mulai first quarter 2020 kita melakukan address immediate challenges terhadap COVID itu dengan melakukan berbagai perubahan dari sisi bisnis proses dan bisnis model. Nah ini yang kita upayakan resolve ini terjadi dan sudah dilakukan dalam rangka mengadres COVID itu di first quarter dan second quarter. Kemudian dalam perjalanannya 2020 kita lakukan upaya-upaya untuk memanage resiko dan meminimalkan dampak terkait dengan COVID itu. Tentunya dengan berbagai bantuan teknologi yang bisa dilakukan secara remote, kita lakukan secara remote. Nah ini yang kita lakukan secara resilience. Ini yang kita lakukan tahapan berikutnya. Dan alhamdulillah di third quarter, di tahap kuartal ketiga dan kuartal keempat, kita sudah melihat hasilnya mulai return, artinya kembali lagi mendekati situasi yang sudah terkendali gitu ya. Kalau tadi di second quarter itu betul-betul tahapan masa-masa yang sulit, berbagai intervensi, berbagai optimalisasi penggunaan teknologi kita address untuk meminimalkan dampak dan menjaga level operasi tetap berjalan. Namun di tahap kuartal ketiga udah mulai kelihatan return dan sekarang di kuartal 4 ini di tahapan reimagination untuk bisa menjadi foundation untuk di 2021 onward itu kita reform dengan penggunaan tadi teknologi leadership yang optimal dan juga sekaligus mentransformasikan dari bisnis proses dan juga bisnis model. Tadi kami sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Pahala bahwa teknologi dan digitalisasi itu bukan hanya sekedar mendigitalkan dan mengotomatisasikan suatu proses, tapi sekaligus mereform terkait dengan operating model dan bisnis proses itu sendiri. Jadi betul-betul teknologi bisa mentransformasikan bisnis proses menjadi suatu proses yang jauh lebih optimal, lebih cepat, lebih akurasi, dan juga lebih reliable dari sisi hasil dan kecepatannya. Next slide. Nah, ini Pertamina Reimagination yang kita lakukan menggunakan 4 filosofi transformasi digital. Yang pertama tentunya kita fokus pada tema utama yaitu transformasi digital itu sendiri. Kita ada berbagai inisiatif yang kita ejawantahkan dari mulai cluster upstream, midstream, dan downstream. Kemudian filosofi kedua adalah business led. Ini jadi kita di-drive dengan bisnisnya dulu seperti apa untuk mengadres global trend dan mengadres domestic demand. Kita lakukan bisnis proses yang ditransform. Berdasarkan itu baru kemudian teknologi mengadres bagaimana bisa di-apply untuk mengadres perubahan dari bisnis proses tersebut. Dengan konteks tentunya Pertamina terintegrasi karena Pertamina itu gabungan dari hulu hingga hilir, sehingga dalam menyusun suatu konsep itu harus dengan approach yang holistik dan terintegrasi. Kemudian filosofi ketiga adalah
tadi yang dilakukan secara holistik itu karena tidak bisa terpisah dan harus berpikir secara end to end. Nah, yang terakhir barangkali filosofi yang kita gunakan adalah tentunya fleksibilitas dalam pengembangan solusi. 3 faktor utama, yang pertama adalah tentunya dari people. Nah, tadi ini people-nya yang harus kita address juga, kemudian dari sisi proses dan juga teknologi. Ini 3 hal yang harus saling terkait dan terintegrasi dipersiapkan untuk melakukan digital transformation. Ada dana, ada capex, hanya mengadres teknologi, tapi kalau proses tidak berubah itu tidak optimal. Nah, ada dana, ada proses sudah siap, namun people-nya tidak siap mengoperate, tentunya tidak bisa juga dilakukan operasional secara optimal. Jadi 3 hal ini harus secara holistik dan secara terintegrasi kita lakukan untuk bisa melakukan digital transformation secara lebih efektif. Kalau dilihat di pilar yang kiri ini keberhasilan suatu digital transformation adalah menginternalisasikan digital culture. Bagaimana Pertamina juga ini dalam tahapan berproses terus untuk memantapkan dan menginternalisasikan digital culture di seluruh lapisan insan Pertamina. Mungkin barangkali tidak mudah, shifting memerlukan waktu, karena bagaimanapun digital culture ini suatu hal yang sebagian proses dan sebagian orang mungkin relatif baru dan perlu mengubah habit. Ini yang harus kita galakkan sebagai bagian dari internalisasi atas digital culture dan familiarisasinya. Yang berikutnya tentunya dukungan compliance, legal dan proses juga itu menjadi suatu hal yang utama untuk bisa digital transformation ini beroperasi dengan optimal. Bu Emma? Next slide. Halo Bu Emma? Ya. Boleh ya, Pak? saya potong dulu dengan pertanyaan, Bu? Ya. Iya. Oh ya, monggo silakan. Iya. Jadi mungkin nanti bisa dilanjut, Bu, ya. Nanti kalau ada waktunya untuk Q&A, mungkin ada yang bisa sekalian Ibu sampaikan juga. Saya satu pertanyaan dulu, Bu. Kalau dilihat dari Ibu Emma tadi kan prosesnya juga luar biasa besar. Dan Bu Emma tentu sebagai Direktur Keuangan pada akhirnya menghitung kepada uang juga, Bu, ya. Seberapa besar cost yang dikeluarkan untuk transformasi digital, tapi sebagai returnnya seberapa besar juga yang didapatkan dari sisi efisiensi dan lain-lain. Apakah bisa digambarkan secara kasar saja, Bu, bahwa ini pada akhirnya adalah menguntungkan begitu? Silakan, Bu. Ya, betul. Jadi tentunya pada saat kita melakukan investasi capex atas perbantuan untuk teknologi, misalkan salah satu contoh adalah digital procurement. Ini yang jelas-jelas mengadres procurement untuk bisa jauh lebih efisien, lebih transparan dan terukur berapa efisiensi yang dilakukan. Let's say misalkan kita mengalokasikan budget untuk implementasi ini di berapa? Misalkan 20 miliar atau 40 miliar gitu ya. Kita lihat, kita ukur measurement terkait dengan procurement efisiensi yang bisa kita peroleh itu bisa mencapai sampai 500 miliar, sampai 1 triliun, seperti itu. Nah, termasuk budget alokasi capex untuk IT di kami ya, karena tadi yang kita sampaikan di hulu dan hilir, itu kita invest bisa sampai dengan 75 juta US dollar ya dalam 1 tahun. Sebetulnya itu angka yang relatif kecil kalau dibanding NOC atau IOC lain, di mana mereka komitmennya biasanya 2% dari total revenue untuk investasi di IT, di capex-nya ya. Nah, itu kita harapkan dengan investasi seperti itu akan meningkatkan uplift terhadap revenue-nya di sekian persen. Nah, kalau kita invest di misalkan tadi 75 juta, itu per itemnya kita bisa measure apakah sifatnya lebih kepada proses efisiensi atau revenue uplift atau terkait dengan cost efisiensi bahkan. Nah, ini yang selalu kita ukur dalam mengalokasikan capex terhadap pembelajaran dari sisi IT spending kita. Mungkin itu kalau bisa disampaikan Mas Meta. Baik, Bu. Saya potong dulu, Bu, ya, sampai di sini. Nanti Ibu bisa menjelaskan lebih jauh. Saya ingin beralih dulu kepada Pak Darmawan. Ini energi yang lain, jadi dari minyak, kemudian sekarang ke listrik. Bagaimana Pak Darmawan transformasi digital dilakukan di PLN, dan ini juga menyangkut hajat hidup banyak sekali orang. Silakan Pak Darmawan mungkin bisa share 15 menit. Mas Meta, mungkin perlu diinformasikan juga ke ini ya, ke pemirsa kita. Ini nanti sudah bisa memberikan, kalau ada pertanyaan, bisa menggunakan atau mengisi pertanyaan di fitur Q&A yang ada di Zoom. Ya, oke.
Baik, silakan. Oke, terima kasih Mas. Silakan Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini yang terhormat saya hormati, ini Mas Meta Dharma Saputra. Akhirnya Mas Bro, kita ketemu lagi. Kemudian juga para narasumber yang terhormat, ini yang luar biasa. Tadi paparan dari Pak Erik, Bu Sri Mulyani, tadi ada Pak Pahala, Bu Ema, luar biasa paparannya. Mungkin menggunakan screen saya saja barangkali ya. Mohon izin. Iya Pak. Bisa terlihat ya. Saya memulai di tahun 2015, PLN mengalami defisit. Dan defisit ini sudah berjalan selama puluhan tahun. Saat ini kita mengalami oversupply. Nah, tentu saja dengan adanya perubahan kondisi yang sangat mendasar ini, terjadi juga pergeseran strategi. Yang dulu tadinya supply driven, sekarang menjadi demand driven. Kemudian juga ditambah kita mengalami pandemi. Mungkin para hadirin di sini mengalami juga tagihan listriknya bengkak. Karena pegawai kami tidak boleh datang ke lapangan, tidak bisa mengecek dari meter readingnya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, untuk itulah kita melakukan transformasi secara menyeluruh. Dan makanya di sini kalau tanggal 21 April 2020 kita sudah meluncing yaitu transformasi PLN. Visi misi dari Pak Dirut sederhana, yaitu menjadi perusahaan listrik terbaik se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Nah, di sini ada 4 aspirasi, yaitu pertama green, lean, inovatif, customer focus. Nah, untuk green ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pembangkit yang fokusnya pada energi baru terbarukan. Lean ini adalah bagaimana kita bisa mengadakan listrik dengan handal dan efisien. Inovatif, karena kita ini sekarang memang power and utility, core bisnis kita jualan listrik, betul, tetapi kedepannya juga kita perlu berinovasi bagaimana bisnis kita bukan lagi hanya listrik, tetapi juga beyond kilowatt hour. Kemudian juga untuk customer focus ini menjadi pilihan nomor 1 pelanggan dan mencapai 100% elektrifikasi. Di sini ada 4 enabler. Kalau kita lihat di bawah ada organization and people. Nah, apa yang menjadi tantangan? Yaitu kita perlu membangun kapasitas bagi orang-orang kita. Berapa pegawai PLN yang organiknya 50.000, yang tenaga alih dayanya sekitar 130.000, jadi hampir 180.000. Ini perlu membangun kapasitas. Jadi human resource-nya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ini karena pegawai kami itu banyak, dan bagaimana mengelola organisasi yang besar ini secara streamline, ya setiap orang perlu bekerja dengan efektif. Untuk itu kami perlu membangun platform digital. Itu. Tentu saja kita ingin bukan mengurangi jumlah mereka, tetapi bagaimana setiap insan PLN ini bisa dapat bekerja lebih efektif, tidak ada redundancy, perlu sinergi, perlu kolaborasi, dan bagaimana kami harus mengelola lebih dari 100.000. Ya, satu-satunya adalah digitalisasi. Nah, ini adalah 20 breakthrough dalam program transformasi kami yang kebetulan saya diberi tugas untuk menjadi Chief Transformation Officer-nya. Ini ada 20 breakthrough. Setiap breakthrough ini ada line sponsornya, yaitu para direksi. Di bawah direksi nanti ada namanya initiative owners. Di bawahnya adalah sub-initiative owners. Jadi ini banyak sekali. Berapa yang terlibat seluruh pegawai PLN. Nah, dari 20 breakthrough ini ternyata 13 diantaranya pembangunan berbasis pada digital, yaitu yang berwarna kuning. Itu. Nah, misalnya di sini kami melakukan digitalisasi pembangkit. Apa itu? Dulu kami membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui kerusakan peralatan dan terkadang sudah didahului dengan kerusakan. Sekarang kami membangun digital
performance control room. Kami juga membangun misalnya digital operation maintenance menggunakan mobile app yang dulunya tidak ada. Makanya sekarang monitoringnya bisa continuous. Artinya apa? Kami akan berusaha agar pembangkit kami lebih efisien, lebih andal. Dan pemeliharaannya juga jauh lebih cepat. Ini misalnya untuk digital procurement, dulu kami masih melakukan proses procurement secara manual. Mohon maaf. Nah ini dulu kami masih melakukan proses procurement secara manual. Sekarang kami membangun digitalisasi dan otomatisasi. Nah ini seperti apa sih digitalisasi dari procurement ini? Di antaranya ada descriptive analysis, kami membangun digital machine learning, artificial intelligence, market intelligence, demand forecast, spend analytic, cost estimation, tender analytic, sehingga ini nanti yang tadinya manual menjadi digitalisasi. Tantangannya apa ya? Tantangannya bagaimana sistem ini betul-betul digunakan. Karena membangun teknologi itu satu, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang betul-betul bisa menggunakan sistem ini secara penuh. Itu menjadi tantangan utama. Nah, terus kemudian kami juga misalnya, kami juga misalnya membangun digitally enabled distribution excellence. Bagaimana kami mendigitalisasi baik itu transmisi maupun sistem distribusi kami. Dulu kami memelihara jaringan kami masih menggunakan manual. Nah sekarang kami berusaha mendigitalisasi jaringan kami, baik itu di transmisi maupun distribusi. Ini ada misalnya kami membangun enterprise asset management, neraca energi online, zero downtime, sehingga kami berusaha menjamin agar pelanggan itu tidak mengalami pemadaman. Kemudian juga ini ada dispatch optimization, ini yang keempat itu. Nah dulu bahwa variabel kami ada di demand. Demand itu kalau siang naik, kalau malam turun. Sekarang variabel kami bukan hanya di demand, tapi supply-nya juga. Karena apa? Muncullah nanti solar panel, energi baru terbarukan di mana sifatnya intermittent. Sehingga dengan adanya ini kami tentu saja perlu memodernisasi sistem dari dispatch optimization kami. Kami juga melakukan anti blackout yang dulu bulan Agustus tahun lalu itu geger semuanya. Kami petakan seperti apa, ternyata bagaimana mengatasi anti blackout ini semuanya adalah digitalisasi dari sistem kendali. Juga kami membangun early warning system yang menggunakan sistem digital. Nah untuk green booster ini juga menarik karena sekarang perusahaan-perusahaan investasi internasional itu membutuhkan yaitu energi baru terbarukan. Nah untuk itu kami membangun sistem digital untuk men-tracking yaitu renewable energy certificate. Jadi dari pembangkitan energi baru terbarukan, transmisinya, distribusinya, kami membangun sistem digital untuk men-tracking itu sehingga prosesnya menjadi sangat transparan. Nah ini sudah diakreditasi di internasional. Berita bagusnya adalah misalnya Nike, Adidas yang tadinya membeli renewable energy certificate dari market internasional sekarang sudah dari PLN. Ini luar biasa. Kemudian misalnya billing and collection ada Swakem baca meter mandiri di sini. Itu coba bayangkan kami punya 25.000 petugas catat meter. Nah ini biasanya kami mendengar di lapangan itu kami takut anjing Pak. Kemudian pada saat COVID juga mereka juga tidak mau kita dekat-dekat sehingga banyak permasalahan di lapangan. Nah ini kami sudah membuat suatu Swakem baca meter mandiri dan ini berjalan dengan baik. Ini akan kita roll out juga ini hari Jumat malam. Nah, dan di mana pelanggan bisa memoto dan masuk ke sistem kami dan sistem kami menggunakan namanya pattern recognition artificial intelligence sehingga langsung kita reconcile dengan penagihan. Luar biasa. Kemudian di sini ada fiber optic rollout. Ini tadinya fiber optic rollout ini kami akan nyambung internet ke pelanggan kami. Berapa pelanggan kami? 77 juta pelanggan. Berapa transaksi kami? Sekitar 100 juta transaksi per bulan. Nah untuk itu kami tadinya datanya terpisah-pisah. Nah ini kami bagaimana mengoverlay antara data pelanggan, kemudian data dengan fiber optic itu, infrastruktur, kita menggunakan spatial optimization, sehingga dengan kita meminimalkan cost dari infrastruktur, bisa membangun suatu infrastruktur fiber optic yang paling optimal untuk melayani pelanggan. Ditambah kami juga
bagaimana bersinergi dari seluruh kekuatan yang ada di lapangan untuk agar pelayanannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga electric vehicle, kami di sini infrastruktur, ini kami juga membangun kendaraan listrik, membangun infrastruktur untuk charging kendaraan listrik di sini. Kami juga misalnya SPKLU itu sudah ada platform digitalnya, langsung kemudian dengan billingnya, kemudian untuk di home chargingnya juga langsung kita sambung ke server kita, sehingga nanti ada sub billing langsung. Kemudian nanti kalau chargingnya di atas jam 10 malam, kita akan memberikan diskon 30%. Ini adalah bagaimana cara kita juga mendigitalisasi proses untuk pengembangan dari electric vehicle. Ini captive power juga, ini ada customer relationship management yang tadinya itu sangat manual, sekarang menjadi digital juga, sehingga ini bisa berjalan lebih baik. Salah satunya kita juga ingin melayani ini pelanggan kita utama, yaitu Pertamina, dengan pelayanan yang sangat prima. Gitu Bu Emma. Kemudian outage management ini yang dulu mungkin agak merebet, banyak sekali legacy system untuk pelayanan ini. Outage management ini kami segera mengintegrasikan antara legacy sistemnya, kemudian kami mendigitalisasi, kami juga membangun virtual command center di bawah. Bahkan nanti akan ada namanya auto dispatch seperti Gojek itu. Jadi kalau begitu ada keluhan terhadap PLN, nanti pelanggan tahu pelayanan teknis kami truknya sudah sampai mana, kapan akan sampai. Dan kemudian kami juga mengoptimalisasi dari Yantek itu sendiri. Pak Darmawan. Kemudian juga di sini ada PLN Mobile. Dulu kami sudah punya PLN Mobile, tapi yang install hanya 500.000, yang uninstall 450.000. Nah, ini kami akan sedang repackaging dari new PLN Mobile, sedang kita rancang di sini. Yang intinya adalah ini menjadi super apps, di mana semuanya itu the ease of doing business di PLN ada di situ, yaitu dalam genggaman dalam satu new PLN Mobile. Ini di sini mau beli token, mau bayar listrik, history, ada outage, keluhan, gangguan, alih daya. Nanti ke depannya juga ada Beyond KWH-nya. Saat ini masih fokus pada yaitu yang kita namakan dengan core business kita. Mas Darmawan. Kemudian di sini adalah digitally ya. 1 menit lagi ya Mas ya. Oh, 1 menit ya. Waduh, udah ini langsung aja. Ini adalah super app dari New PLN Mobile. Ini akan kita launching yaitu hari Jumat malam itu. Di sini yang di sebelah kiri itu adalah core business kita, ada 9 fitur. Kemudian di kanan adalah Beyond KWH nanti yang selanjutnya. Ini termasuk sebagai contoh ada beberapa nih electric vehicle ini juga sudah kita gabungkan ini secara digital. Ini contoh saja ini Mas Meta. Contoh bahwa kita ditugasi untuk melistriki 433 desa yang saat ini masih dalam kegelapan. Nah, kami mencari datanya tidak ada, bentuknya hanya Excel sheet. Nah, ini kita melakukan digitalisasi, kita menggunakan satellite image, ada pattern recognition, kemudian kita tahu pelanggan kita ada di mana dan bagaimana kita merancang itu charging station dengan spatial optimization, kemudian pelanggannya, sehingga ini juga menggunakan sistem digital, sehingga kami melakukan operasi untuk pemasangan di 433 desa ini, kerjasama dengan TNI, Kemendagri, kepolisian, dan lain-lain itu menjadi sangat optimal. Nah, ini contoh aja digitalisasi menggunakan geospasial untuk Beyond KWH, yaitu memasang internet dengan pelanggan kami. Ini yang charge yang paling bawah itu adalah kami tahu persis pelanggannya ada di mana, kami tahu persis itu billingnya berapa, dan kami tahu persis juga bagaimana merancang digital fiber optik yang paling optimal, dan bahkan RAB-nya pun muncul dari sini, dan berapa rate of return-nya, sehingga nanti, dan kita akan segera ini kombinasikan dengan kekuatan di bawah, sehingga nanti di New PLN Mobile nanti akan ada tambah misalnya pasang internet, diklik dalam 12 jam sudah terpasang, karena Yantek kita yang 30.000 itu akan bergerak secara masif. Kemudian juga ini dengan New PLN Mobile sebagai contoh nanti akan ada outage management, virtual command center. Setiap manajer UP3 kami, ULP kami yang tingkat paling bawah akan punya itu. Artinya apa? Sekarang itu di tingkat paling bawah mereka tidak mampu berkomunikasi dengan pelanggan kita. Tidak ada satu fitur pun yang memfasilitasi mereka berkomunikasi dengan customer. Nah, ini kedepannya kami akan mengubah itu. Sehingga tadinya ini hanya PLN 1, 2, 3 untuk melayani pelanggan, nanti kedepannya ribuan orang PLN semuanya melayani pelanggan dengan adanya sistem yang baru itu. Intinya adalah bagaimana ini ke depan kita sedang merancang suatu sistem digital melalui proses transformasi, dan kami melihat bahwa apa yang membedakan proses digitalisasi yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu itu adalah IT project. Kenapa?
Mengapa itu gagal? Karena ini IT project ya hanya membangun satu software. Sedangkan kalau kita melihat bahwa tadi misalnya New PLN Mobile, itu aspeknya banyak. Aspek IT development tentu saja ada, tetapi di sini banyak sekali aspek operasionalnya. Ini melibatkan 1.000 manajer UP3 dan ULP. Ini melibatkan GM, ini melibatkan Direktur Bisnis Regional. Ini juga tadi Pak Erik juga sudah melontarkan, ini melibatkan juga Direktur Niaga yang juga menciptakan bagaimana user experience ini bisa diciptakan. Ini juga masalah legal, kontrak-kontrak kita terhadap pihak ketiga juga harus diubah agar ini menjadi streamlined. Nah, dalam hal ini, dalam proses transformasi ini kita menganalisa stakeholder, ini luar biasa banyaknya stakeholder, ribuan itu terlibat. Nah, dengan adanya proses transformasi ini kita membangun namanya breakthrough, kemudian ada inisiatif, sub-inisiatif, kemudian dari setiap stakeholder ini kita menjahit semuanya. Oh, ini harus melakukan ini, nanti ketemu di sana. Dan dalam proses itu kita langsung punya suatu kontrak. Oh, kalian harus deliver ini, minggu ini, nanti akan dijahit ke sana. Dan kami sebagai Chief Transformation Officer kemudian menjaga itu mingguan, kami ada meeting, semuanya ini terlibat. Dan alhamdulillahirabbil alamin, bisnis proses yang tadinya sangat kompleks ya, yang kemudian fragmented, sekarang sudah mulai streamline, digitalisasi yang melibatkan seluruh komponen PLN ini sangat kompak sekali. Kami bahkan juga tadinya inisiatifnya hanya 20, sekarang sudah meningkat menjadi 1.000. Karena apa? Kami kaget juga para tim PLN ini ternyata so many ideas, so many innovation, tetapi so much ideas tapi nobody to listen. Nah, dengan adanya transformasi ini, kami melihatnya bahwa ide-ide yang tadinya milik individual ini menjadi ide-ide miliknya korporasi dan kita bangun menjadi dalam skala operasi secara korporasi. Jadi terima kasih semuanya atas dukungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Saya mungkin satu pertanyaan dan singkat saja Pak, untuk memberikan gambaran juga seberapa besar ini dilakukan oleh PLN. Mungkin seperti Bu Emma, Pak Halaji sampaikan, seberapa besar Pak investasi yang dialokasikan untuk transformasi ini, dan kalau mungkin ada hitungannya akan terjadi efisiensi berapa banyak gitu, karena PLN kan ada 180.000 di internal, belum lagi untuk pelanggan yang begitu besar. Mungkin singkat dulu Pak, silakan. Jadi Mas Meta, kami ini ada namanya L1, L2, L3, L4 itu. L1 itu masih dalam ide, nanti kemudian L4 itu sudah hitung-hitungan keekonomiannya itu seperti apa. Nah, begitu masuk L4 itu bahwa setiap event transformasi itu secara ekonomis harus masuk akal. Secara komersial itu harus visible begitu, antara cost dengan benefitnya harus banyak lebih benefitnya. Nah, ini banyak sekali, misalnya untuk efisiensi ada yang sekitar 2 triliun, ada 1 triliun, kemudian nanti untuk Beyond KWH itu kami memang punya impian akan ada penambahan pelanggan yang cukup besar, yaitu memasang internet menggunakan PLN, itu pendapatannya penambahnya sekitar 20 triliun Mas, setahunnya itu dengan itu. Nah, memang benchmarking di luar negeri untuk Beyond KWH ini rata-rata sekitar 15-20%. Nah, kalau pendapatan dari gross revenue-nya PLN sekitar 300, 20% kan sekitar 50-60 triliun. Yaitu menggunakan aset-aset yang untuk infrastruktur kelistrikan ini, Beyond KWH-nya sekitar 1/5. Nah, ini masih belum tercapai di sana, tapi kami akan berproses untuk menuju ke sana. Itu Mas Meta. Ya. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Darmawan, luar biasa. Mohon maaf saya tadi harus memotong Pak, lama nggak ketemu dipotong pula ya Pak ya. Tapi nanti kita lanjut Pak. Kita ingin dengar juga ini dari Pak Teguh Wahyono nih, Pegadaian juga luar biasa, dan saya juga mendengar langkah-langkahnya sangat progresif, dan tentu orang tidak perlu lagi datang untuk melakukan gadai gitu terhadap asetnya. Nah, fasilitas-fasilitas apa Pak yang sedang disiapkan oleh Pegadaian? Silakan Pak Teguh, 15 menit. Oke, tolong panitia slide-nya ya saya kira. Terima kasih Mas Meta, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pegadaian udah tua Mas Meta, umurnya udah 119 tahun. Jadi saya kira beruntung alhamdulillah, karena kenapa? Kami sudah melakukan transformasi sejak tahun 2018. Jadi mungkin kalau next slide please. Istilahnya Bu Emma tadi adalah push faktornya kira-kira seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini dulu kita sendirian selama 116 tahun. Ternyata OJK membuka pasarnya, walaupun ini niche market, tetapi sampai hari ini banyak banget pemain baru datang. Ada 90 gadai swasta, ada 6 lebih bank syariah yang juga melakukan gadai. Kemudian yang kanan ini kelihatan bahwa nasabah kita, walaupun kita udah 119 tahun, tapi ternyata nggak tumbuh.
nasabah kita pun sudah menua, sehingga kita butuh untuk meregenerasi nasabah kita, gitu ya. Kemudian yang paling bawah ini mungkin disruptor yang paling kuat saya kira ya, fintech. Kenapa? Karena mereka datang dengan value prop yang memang dicari di industri mikro ini, yaitu apa? Mudah, cepat, mahal dikit nggak apa-apa. Karena memang di bisnis mikro returnnya cukup tinggi ya, daily basis dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan ini nggak bisa dilawan karena tadi Bu SNI menyampaikan angkanya semakin besar seperti bansos itu adalah substitut langsung kepada bisnis pegadaian. Jadi kalau kita lihat KUR dengan 180 triliun bunga 6%, kemudian sekarang ada Supermi tadi Bu SNI juga menyampaikan bunga cuma 0,5% tanpa jaminan lagi. Artinya apa? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, tinggal nunggu waktu mati saya kira begitu, gitu ya. Inilah mungkin beberapa push faktor, itulah kenapa alhamdulillah mulai 2018 kita melakukan transformasi. Next slide please. Nah ini kira-kira kita bagi, jadi saya kira ada 3 tahapan, mungkin saya cepat aja barangkali, kebetulan tadi seperti Pak Darmawan, saya juga ditugasi sebagai Chief Transformation Officer. Jadi di sini ada 6 strategi utama, kita sebut dengan G-Star. Jadi yang pertama Growcore, gampang aja, kira-kira seperti yang Bapak Ibu lakukan semuanya, kita mendigitalkan model bisnis dan bisnis proses existing. Go further, kita mencari customer yang lebih banyak, meregenerasi customer. Grab New, kita memang meningkatkan produk-produk baru, terutama yang berbasis digital. Kemudian tentu saja yang ini didukung harus teknologi Gen Z. Gen Z itu the latest teknologi, beruntung Pegadaian belum invest terlalu banyak, sehingga kita bisa invest di teknologi yang paling terkini, saya kira begitu. Kemudian talent saya kira sangat penting, karena memang ini core-nya transformasi ada di situ, dan yang penting juga culture. Next lagi. Nah kalau kita lihat kerangkanya, saya kira seperti ini, saya mirip Bu Emma dan juga PLN, saya kira ya. Jadi kami mulai memang dari yang paling kiri. Jadi kita berusaha untuk mengubah mindset dengan memaksa dalam tanda kutip, dengan tooling. Jadi kembali karena kami udah mulai ini sejak 2018, begitu pandemi datang, kami udah jauh lebih siap. Jadi kami udah terbiasa dengan bekerja dari rumah, terbiasa dengan fleksibel working hour, terbiasa dengan menggunakan tool-tool yang memang seperti startup. Jadi boleh dibilang kami membangun semacam enterprise startup. Artinya apa? Kami bukan startup, enterprise, tapi mindset-nya kita bawa seperti ke sana. Itulah kenapa cara kerja agile yang squad dan terusnya kita terapkan, terutama untuk product development-nya. Sehingga tadi, kata Pak Darmawan, digitalisasi bukan project IT, tetapi product management. Jadi produk ini kita tongkrongin setiap hari, apa yang diinginkan customer, kita selalu melakukan perubahan di situ. Nah, kami banyak banget melakukan tooling di sini, dan ini kami dahulukan, terutama untuk memaksa mindset cepat berubah. Karena saya kira paling berat adalah itu. Kemudian yang kedua memang kita kembali memperkuat customer base, bagaimana kita memperluas channel kita. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin kalau di e-commerce sebut aja kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kalau ada emas itu adalah emasnya Pegadaian. Kenapa? Karena memang pasar milenial ada di sana. Jadi kami coba masuk kepada pasar-pasar baru yang memang pertama awareness dan juga memberikan investasi lah untuk customer masa depan. Kemudian yang lain saya kira tadi mendigitalkan produk dan existing, terutama saya setuju banget dengan Bu Emma dan lain-lain, bukan hanya mengkomputerisasi mungkin lebih ininya, tapi kami mengubah, mereimajinasi lagi bisnis proses dan bisnis modelnya. Terus yang terakhir saya kira lebih jangka panjang, kita melakukan inovasi, mengimplementasikan teknologi baru dan juga membayangkan 5 tahun dari sekarang akan seperti apa. Termasuk kami juga membangun nanti bagaimana shifting dari offline ke online. Outlet kita ada 4.100 lebih, kita coba mappingkan dari hari ini, kapan kita akan mengurangi outlet, mengalihfungsikan outlet, servis apa yang diberikan di outlet, servis apa yang online, mengintegrasikan channel-channel dan seterusnya. Tentu saja semuanya harus didukung dengan satu infrastruktur yang handal tentu saja, kemudian aplikasi yang kita sekarang mulai masuk ke microservices, cyber security dan data analitik. Next.
Nah ini saya kira contoh jadi produk-produk yang sekarang sudah on market gitu. Yang tadi sampaikan Mas Meta juga, Pegadaian Digital, jadi menggadai tidak perlu datang. Dan kembali, seperti arahan Pak Erik, saya kira inovasi dan kolaborasi adalah kunci utama daripada digital ecosystem. Itulah kenapa kita tidak membuat sendiri, tapi kita lebih banyak berkolaborasi dengan apa yang sudah ada di pasar sana. Sebagai contoh, untuk yang ini, gambar gadai online, kami kerjasama dengan beberapa ojek online yang sudah ada di pasar untuk delivery-nya. Kemudian eKYC kami dengan Dukcapil, kemudian Goldcard, ini juga penting. Kenapa? Karena gini, yang susah di digitalisasi ada dua di Pegadaian. Satu adalah cash, tadi Pak Pahala juga sudah menyebutkan, itu paling mahal, paling susah, karena kalau cash gimana mau digital. Itulah kenapa kita bikin wallet dan seterusnya, bikin virtual bank, supaya apa? Customer bisa dengan mudah melakukan transaksi digital. Yang kedua adalah menaksir emas. Sampai hari ini teknologinya belum ketemu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah apa? Mencoba menstandarisasi. Sehingga proses emas itu ada di kita, itulah kenapa kalau digadaikan dengan lebih mudah. Yang lain-lain saya kira banyak inovasi yang kita lakukan, kelihatan di sini, tapi intinya dua itu tadi. Bagaimana mengurangi kontak fisik, bagaimana supaya transaksi bisa diarahkan kepada digital. Next lagi, saya kira cepat saja, ini mungkin kalau kita lihat next. Jadi saya kira selama 2 tahun ini kami udah jalan, kalau kita lihat digital service cukup bagus. Kemudian dalam 2 tahun ini hampir 4 kali lipat transaksinya, dan performan alhamdulillah Pegadaian juga cukup bagus. Even di masa pandemi, aset kita sampai dengan September itu tumbuh 8,8, insya Allah sampai akhir tahun ini double digit. Kondisi keuangan kita kuat, sehingga kami percaya, saya mungkin menjawab pertanyaan Pak Meta sekaligus, layak nggak sih transformasi digital? Saya kira begini Mas Meta, kalau kita lihat pilihan bagi Pegadaian itu tadi, bukan pilihan, tapi keharusan. Karena kalau kita tidak melakukan transformasi, kita tinggal nunggu kapan mati pelan-pelan. Saya kira begitu. Sehingga saya kira dengan investasi sekitar 500 M-an per tahun, saya kira itu sekitar 2-3% dari revenue. Tapi ini akan akan bukan menjamin, tapi minimal akan mendukung untuk kita lebih sustainable ke depan. Jadi kalau saya layak dan tidak, menurut saya sangat layak. Dengan revenue yang berkurang tadi 2-3%, tapi masa depan Pegadaian insya Allah bisa dipertahankan, tetap eksis gitu ya. Dan satu hal lagi gini, bahwa transformasi ini bukan suatu proses yang langsung jadi, tapi satu journey. Sehingga nggak pernah selesai saya kira. Yang ada adalah bagaimana kita mengimprove terus apa yang kita lakukan gitu. Itulah kenapa kami bangun agile organization. Yang ke depan memang meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini terus dilakukan improvement. Kalau istilahnya digital mungkin iterasi seperti itu. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu pertanyaan nih Pak, luar biasa nih Pegadaian asetnya naik di tengah COVID malah kan. Jadi saya kira ini satu fenomena menarik yang saya ingin tanya Pak. Kalau tadi Pak Teguh menyampaikan Pegadaian ini kan sudah tua sekali, 100 tahun lebih begitu. Otomatis juga yang menggunakan jasa Pegadaian selama ini juga relatif mungkin banyak yang levelnya senior secara umur begitu. Nah saya ingin tahu secara demografi Pak, apakah ada pertumbuhan sangat pesat di level yang lebih muda? Karena kalau di saham dan lain-lain ternyata yang muda ini banyak Pak tumbuhnya cepat. Apakah Pegadaian mengalami akselerasi dari sisi demografi pengguna Pak? Betul Pak, jadi kami sekarang gini, di awal transformasi dulu nasabah kami sekitar 8 juta, sekarang udah 15 juta. Dari 7 juta tambahan yang baru ini hampir 70%-nya di bawah 35 tahun. Artinya apa? Strategi bahwa kita masuk ekosistem digital adalah betul-betul memang strategi yang pas untuk meregenerasi customer kita. Kembali karena memang dunia digital ada di milenial, kembali mak-mak kita juga belum familiar. Problemnya apa? Yang nasabah baru duitnya masih belum banyak, karena milenial kan kembali kita tahu semua mereka keuangan capability-nya belum besar. Tetapi ini adalah investasi masa depan. Bagaimana kita memberikan awareness, bagaimana kita menjalin customer experience yang baik supaya mereka loyal terhadap Pegadaian. Saya kira begitu Mas Meta. Dan yang senior bisa shift juga Pak, secara bertahap. Nah, problemnya begitu. Bagaimana menghandle, itulah kenapa kami tadi siapkan bagaimana customer touch point kita 5 tahun ke depan. Bagaimana supaya yang sekarang menghasilkan bisnis besar, terutama yang senior tadi itu, tetap loyal dan mau shifting ke digital. Itulah kenapa kita selalu melihat
di titik mana yang kita harus improve, digitalisasi yang mudah, yang simple, digitalisasi yang jadi adopt oleh semua orang. Karena kembali masyarakat kita, terutama yang mak-mak tadi itu, mereka belum digital minded sama sekali. Itulah kenapa kita membuat tool-tool, membuat sistem yang sederhana, yang kita pelan-pelan mengarahkan mereka menjadi digital savvy. Saya kira begitu. Itu memang nggak mudah. Kembali itulah kenapa kita butuh iterasi, ada tim khusus yang memang melihat ini dan kemudian menawarkan servis baru. Barangkali begitu Pak. Jadi sebagai contoh begini, banyak teknologi yang tadinya kita pengen buru-buru diterapkan, ternyata begitu dipasang, customer bingung kabeh. Iki opo gitu loh, suruh mencet tombol apa bingung. Itulah kenapa kita coba bertahap mentransformasi perilaku customer agar mereka mau ke digital. Yang paling simpel mungkin begini, rekening bank aja mereka belum punya, gimana mereka bisa digital gitu. Dari Pak Pahala pernah address sedikit, itulah kenapa kita kerjasama dengan bank, supaya oke lah kalau ibu belum punya rekening, tak buatkan secara virtual, sekarang langsung aktif. Ini contoh seperti itu. Baik Pak. Saya kira itu mungkin Mas Nesa menjawab. Ya, saya kira menarik Pak, tapi jangan lupa memang. Tapi gini, satu hal mungkin yang perlu saya share juga Pak, selama 1 tahun kami menjalankan transformation office, itu adalah dispute internalnya tinggi banget. Even untuk meyakinkan tim bahwa we are on the right way. Itu belajar banyak bagaimana kita menemukan suatu format yang fit. Karena kembali terus terang kami kemarin meng-hire banyak orang dari luar juga, mempertemukan antara culture yang baru, yang notabene banyakkan dari startup, dengan culture korporasi. Ini juga makan waktu cukup panjang. Saya kira itu mungkin suka duka setahun pertama bagaimana menemukan the agile, the way of work yang memang optimal untuk korporasi seperti Pegadaian. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Teguh. Saya kira menarik kita dapat gambaran demografi milenialnya tumbuh, kemudian tantangannya adalah di yang level senior Pak ya. Tapi saya kira kalau ini bisa masuk dan bisa bertransformasi, tentu akan luar biasa dan kita juga selalu ingat kata orang bahwa the power of emak-emak ya Pak. Jadi kalau emak-emak ini bisa bertransform, akan luar biasa. Nah, kita harus masuk ke sesi berikutnya Pak, karena waktunya tidak banyak lagi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dipandu. Silahkan mungkin Mas bisa menyampaikan. Ya, sebetulnya banyak pertanyaan, tapi mungkin seperti yang tadi Mas Meta sampaikan, mungkin kita terbatas oleh waktu. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin ditujukan untuk semua panelis kita, dari Farabi Azwani. Terima kasih atas pemaparan dari seluruh panelis yang luar biasa pagi ini. Mohon dijelaskan terkait tantangan dalam penerapan digitalisasi transformasi yang dihadapi masing-masing BUMN, baik dari sisi internal maupun eksternal. Jadi mungkin tantangan dari internal dan juga eksternalnya. Kemudian, apa tolok ukur yang digunakan masing-masing BUMN untuk mengetahui bahwa digital transformation yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan diantaranya adalah kebutuhan pelanggan? Apakah ada rencana kolaborasi konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mempercepat transformasi digital di masing-masing BUMN? Ini untuk ke semua panelis ya. Mungkin itu Mas Meta sementara ini. Ya. Mungkin bisa dijawab dulu satu persatu, mungkin dari Pak Pahala dulu Pak. Silahkan. Halo Pak Pahala. Pak Pahala bisa mendengar saya? Pak Pahala. Halo, Pak Pahala bisa mendengar saya? Masih di mute kelihatannya, Pak? Atau dari... tadi sudah, Pak. Ya, sudah. Mungkin Pak Pahala bisa menyampaikan dulu jawaban yang tadi, atau saya ulangi mungkin. Ya, saya ulangi dulu, silakan. Okay. Baik. Ini ada pertanyaan dari Farabi Azwani, Pak Pahala. Yang pertama tentang tantangan dalam penerapan digitalisasi atau transformasi digitalisasi yang dihadapi masing-masing BUMN, baik dari sisi internal dan juga eksternal. Jadi tantangan dari sisi internal dan juga eksternal dalam penerapan atau transformasi digitalisasi. Kemudian,
apa tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui bahwa transformasi digital yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai terutama juga dengan kebutuhan pelanggan. Demikian. Dan kemudian apakah ada rencana kolaborasi yang lebih konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mempercepat transformasi digital di masing-masing BUMN? Jadi ada 3 pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentunya tadi kami sudah sampaikan bahwa salah satu yang menjadi tantangan buat kami di Bank BTN dengan begitu banyaknya proyek dan juga inisiatif IT, tentunya adalah dari sisi talent, bagaimana memang kita bisa mendapatkan talent yang cukup untuk bisa melakukan implementasi daripada inisiatif-inisiatif IT yang dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai BUMN tentunya kadang-kadang melakukan kemitraan itu ada hal-hal yang kita memang harus sangat berhati-hati, gitu kan. Sementara kalau yang swasta, kalau mau dia partnership, itu ya dia kerjain aja gitu kan. Sementara kalau kita kadang-kadang masih ada keraguan-raguan, wah ini nanti bisa kena hal-hal apa yang memang sangat sensitif, gitu kan. Ini bisa dibilang menguntungkan orang lain. Padahal yang namanya dunia IT dan juga digitalisasi ini semua seadanya harus kemitraan. Dan ini yang memang menjadi tantangan utama buat kita adalah khususnya kalau kita harus bermitra dengan yang swasta. Banyak kapabilitas, network, kemampuan itu dimiliki oleh perusahaan digital yang swasta. Nah kalau kemitraan yang memang udah jalan selama ini kita adalah dengan tadi udah kami sampaikan dengan Coinworks dan juga dengan Telkom, khususnya adalah Telkom Mitra. Nah, kedepannya kita tentunya perlu melihat juga kesempatan dan link aja. Kemudian kita juga punya kemitraan juga dalam waktu dekat ini dengan MTI. Jadi MTI ini mengoperasikan EDC nantinya dan juga membantu kita mengurus value chain yang terkait mengenai EDC. Kemudian nanti tentunya kita ada diskusi juga dengan tadi Amarta. Nah ini beberapa kemitraan yang memang nanti segera akan bisa berjalan, Pak Mas Rudi. Terima kasih. Baik. Oke, mungkin selanjutnya dari Bu Emma, ada tanggapan juga bagaimana di Pertamina mungkin Bu? Ya, makasih Mas Meta. Barangkali tadi pertanyaannya yang pertama terkait dengan challenge dari internal ya. Mungkin again kalau Pertamina kan institusi yang besar ya, cukup besar. Barangkali mungkin ini terjadi juga di PLN. Jadi challenge terbesar adalah mungkin kalau bisa saya highlight 2 barangkali ya. Yang pertama adalah mengubah digital mindset. Ini yang akan ignite digital culture dalam operasional keseharian di seluruh lini operasi Pertamina. Yang kedua adalah digital talent. Kenapa digital talent ini menjadi sesuatu hal yang menjadi internal challenge? Karena sebetulnya skill set yang dibutuhkan ini kan mengalami shifting ya. Sama seperti dalam sektor oil and gas juga barangkali ya. Ini kan ke depan kan mungkin lebih kepada petrochemical, kepada EV battery yang skill setnya barangkali saat ini masih kurang di dalam in-house resources di Pertamina. Demikian juga dalam hal digital talent. Digital talent yang kita perlukan ke depan adalah yang sangat familiar kepada AI, kepada IoT, kepada cloud, kepada big data analytic, data analis seperti itu. Nah itu yang perlu peningkatan dari sisi skill set. Jadi kalau boleh saya highlight dari internal challenge, yang pertama terkait dengan digital mindset tadi, mengubah habit dan menjadi new ways of working, menjadi digital culture yang melekat menjadi suatu DNA bagi seluruh insan Pertamina. Yang kedua adalah terkait dengan digital talent. Ini yang kita perlu speed dalam merespon itu. Nah kalau kedua terkait dengan pertanyaan kedua untuk yang dari eksternal, challenge-nya itu lebih kepada, kalau kami melihatnya lebih kepada speed, kepada how to respond. Nah ini kembali lagi kepada backlog-nya adalah di internal challenge kita. Karena di kita ada so-called challenge atau handicap terkait dengan availability dari talent, sehingga speed to respond itu menjadi suatu hal yang masih challenging. Nah itu barangkali kalau dari external challenge ya. Nah yang berikutnya mungkin terkait dengan kolaborasi, sama juga mungkin tadi dengan BTN ya Pak Pahala, kita juga sudah koordinasi kolaborasi dengan Telkom tentunya kalau
bicara digital tidak terlepas dari Telkom, dan juga link aja untuk digital payment My Pertamina, mobile apps-nya Pertamina itu menggunakan digital payment link aja, dan ke depan juga kita akan open dan bagi seluruh customer Pertamina itu silakan menggunakan layanan My Pertamina, download, sangat praktis, di semua ada di genggaman ya, ada reward point-nya juga, itu yang membuat loyal customer, jadi loyalty program juga kita gunakan. Nah ini yang kerjasama pihak ketiga ini kita optimalkan melalui tadi Pak, melalui terkait dengan layanannya, dengan Telkom, link aja, dan juga dengan merchant lain dalam konteks kolaborasi untuk reward point dalam My Pertamina. Nah ini terbuka untuk para mitra, jadi ini yang untuk semacam tuker poin ya, dengan pembelian BBM, mengumpulkan poin, dan itu bisa ditukar dengan layanan services dari pihak ketiga. Nah ini terbuka untuk peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma. Pak Darmawan, silakan Pak Darmawan. Terima kasih Mas Meta, ini pertanyaannya menarik. Tadi memang talenta itu nomor satu. Tetapi kalau saya begitu melihat itu seperti apa workforce yang ada di PLN, ternyata 65%, hampir 70% itu adalah milenial. Dan begitu saya tahu itu, dengan Pak Dirut kami membuat suatu perancangan agar dalam proses digitalisasi transformasi, milenial ini menjadi backbone kekuatan kita. Nah, dalam proses itu kita baru terkaget-kaget ternyata banyak mereka itu punya ide-ide yang luar biasa. Tapi ide-ide ini masih milik individu. Sehingga tadi ada 20 breakthrough, kemudian dari sana hampir 13-14-nya itu masih menggunakan digital, dan kami mulai mendengarkan mereka seperti apa sih ide-idenya dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, ide-ide ini luar biasa. Jadi kesimpulan kami adalah there is a magnificent strength, there is magnificent power lies within PLN. Tetapi yang menjadi masalah selama ini tidak ada platform agar ide-ide ini bisa dikodifikasi sehingga menjadi suatu accumulation knowledge, technical skill yang belong to the corporation. Nah, ini yang sedang kita jembatani. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang paling utama ini adalah bagaimana banyak sekali digitalisasi ini adalah sebagai proyek-proyek hanya IT saja. Sehingga dibangun itu selesai. Dan itu pun kadang-kadang tidak fit dengan apa yang permasalahan yang dihadapi. Sedangkan permasalahan yang dihadapi itu sangat kompleks, melibatkan seluruh stakeholder yang luar biasa. Ini contoh, beberapa waktu yang lalu tim kami salah mengupload New PLN Mobile ke Play Store. Ratingnya langsung 2,7. Karena apa? Nah, kalau begitu dipencet tombol, dia mau menyampaikan gangguan, dalam waktu berapa jam tidak ada Yantek datang ke rumah, ya rampung. Ratingnya langsung ambruk. Padahal ini bukan masalah software, ini adalah bagaimana bisnis proses kami dalam melayani pelanggan itu masih belum duduk. Masih ada banyak sekali legacy system, satu dengan yang lain harus ada human intervention, yang nggak nyampe-nyampe Yanteknya. Yanteknya sendiri kami punya 30.000, tidak terkendali, kami tidak bisa memonitor pada waktu itu, individual by individual tentu saja tidak akan optimal sistemnya. Nah, inilah bagaimana ini kesempatan dalam suatu transformasi ini. Tadi Mas Teguh itu juga ternyata melakukan hal yang sama, bahwa kita approach-nya bukan lagi hanya sebagai IT development, tapi approach-nya ini adalah komprehensif, menyeluruh, bahwa kita akan membangun suatu bisnis proses yang lebih baik. Kita jangan lagi terfragmentasi, tapi kita bagaimana unified. Nah, begitu itu menjadi suatu kerangka berpikir yang baru, ini bukan lagi sebagai IT development, tapi bagaimana kita mengubah kultur kita agar bekerja lebih efisien. Kita mengubah suatu organisasi yang tadinya terfragmentasi, ada redundancy, menjadi organisasi yang streamline. Nah, ini semua berkat dari platform digital. Nah, untuk itu saya sedikit pantun, Mas. Messi mengocek bola di lapangan, bola di kaki Inggris direbut lawan. Argentina melaju, penonton senang. Digitalisasi PLN adalah keharusan untuk bisnis lebih baik di masa depan, maju menjadi pemenang. Terima kasih. Keren, luar biasa. Keren pada. Ini kayaknya masih kangen sama Maradona kayaknya ini. Silakan mungkin terakhir Pak Teguh. Oke, dari si tantangan mungkin Mas Meta saya sebut 3I Pak. Jadi I yang pertama tuh inkompeten. Karena kita terus terang Pak, susah menemukan talent yang bagus di Indonesia ini. Dan sialnya nih, mohon maaf, talent-talent yang bagus, mereka pengennya kerja bukan di korporasi kayak kita, pengennya di mana? Di unicorn. Ini juga mungkin kendala yang saya lihat, terutama di data analitik ya, ini agak sulit.
Sehingga memang kita kadang tadi kurang tenaga expert di sini. Yang kedua adalah impatient. Impatient ini apa? Terutama begini, banyak orang yang beranggapan transformasi langsung jadi duit gede. Apalagi mungkin saya Bu Emma, Pak Darmawan itu kan ratus triliun. Padahal digitalisasi itu nggak begitu. Suatu journey yang memang hasilnya kadang kecil, impact-nya itu tidak langsung. Nah orang kadang nggak sabar, pengen melihat langsung, wah kok impact-nya sedikit. Nah ini yang mungkin jadi kita kadang frustasi juga. Karena apa? Banyak orang yang expect hasilnya, kalau orang Jawa bilang sadik, sanyet itu. Digital nggak bisa begitu. Karena butuh waktu proses pengenalan, butuh waktu pemahaman, sampai ke adoption tadi itu. Yang ketiga mungkin, yang ketiga adalah illusion. Karena kadang kita begitu terjebak di tengah itu, kita bingung sendiri nih. Nah ini mungkin saya kira 3 hal itu yang saya sangat rasakan bagaimana melakukan transformasi di Pegadaian. Kemudian kolaborasi sudah saya sampaikan tadi, kami sangat welcome terhadap teknologi, solusi maupun channeling gitu. Sebagai contoh kami banyak kerjasama dengan startup, terutama di payment, di scoring, di logistik. Kemudian kami juga kerjasama channeling dengan P2P, ada beberapa nama tadi Pak itu Acceleran, kami juga dengan Investri, dengan Acceleran, dengan Coinwork gitu ya. Dan juga pasti dengan BUMN yang lain, ada BRI, PNM, Lingaja, dan seterusnya. Dan kami kembali sediakan webnya, kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk bekerja sama dengan Pegadaian, silahkan masuk ke web Pegadaian Partnership. Kami akan coba di situ informasikan juga apa yang perlu dilakukan di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktunya, jadi saya kira kita tidak bisa membacakan lagi Mas ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain sayang sekali. Tapi artinya masih butuh sesi-sesi lebih lanjut ini dengan Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ingin sedikit saja meng-highlight beberapa poin yang kita bisa tarik dari berbagai insight yang Bapak Ibu sampaikan. Pertama adalah saya mulai dengan Pak Pahala menyampaikan bagaimana kita bisa menyikapi ini sebagai bencana atau justru momentum akselerasi. Saya kira ini satu titik poin yang penting sekali untuk kita ambil. Yang kedua adalah Bu Menkyu dan Bapak Ibu sekalian menyampaikan transformasi digital ini sebuah keharusan yang tidak bisa kita kembali lagi ke masa lalu. Kita harus bergerak ke depan, tapi jangan lupa bahwa disampaikan juga oleh Bapak Ibu tadi bahwa transformasi digital bukan sekedar IT project, tapi dia adalah sebuah perubahan yang signifikan, yang mendasar, baik dari bisnis proses, kemudian mindset, dan juga digital culture. Dan ini terus terang tidak mudah di internal maupun di customer, semua korporasi. Dan yang ketiga adalah orang akan berpikir apakah ini menjadi cost, atau justru ini harus sebuah investasi yang harus dilakukan. Karena dia mendatangkan sebuah opportunity, dia mendatangkan sebuah ceruk-ceruk baru yang justru harus dilakukan, kalau tidak kita akan tergilas oleh zaman. Dan yang terakhir adalah yang menarik, yang saya surprise, semua ternyata sepakat bahwa kita tidak bisa melakukan ini sendiri, semua harus dilakukan secara kolaborasi. Tadi Bapak Ibu menyampaikan Bapak Ibu sekalian saja sudah terjadi kolaborasi antar perusahaan yang besar ini. Tapi juga terjadi kolaborasi dengan digital startup, yang dulu dianggap terjadi persaingan antara konvensional bisnis dengan yang startup. Tapi sekarang rasanya itu sudah menjadi sebuah kata yang kuno, kata barunya adalah kolaborasi. Saya kira poin-poin ini yang sangat-sangat menarik dari Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Pahala, Ibu Emma, Pak Darmawan, Pak Teguh, yang sudah bersedia hadir. Lagi-lagi kami curi waktunya hampir 3 jam, kita bersama Ibu Menkyu dan juga Bapak Menteri BUMN. Dari saya itu dulu, silahkan Mas, saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Mas Meta. Satu hal mungkin yang agak menarik juga sebetulnya dari bahasan kita kali ini, transformasi digital bukan hanya didrive oleh perubahan perilaku masyarakat, tapi juga nampaknya dia akan mendrive atau mengubah perilaku masyarakat ke depannya. Mungkin gitu ya Mas Meta ya? Baik, sebelum kita tutup, ini ada beberapa mungkin hari ini ada satu door prize mungkin untuk penonton kita. Penonton kita hari ini ada sekitar 1000-an, Bapak dan Ibu. Ini hari ini ada satu penonton kita yang akan mendapatkan door prize berupa Airboom TWS Bluetooth earphone. Ini akan kita berikan kepada satu pemenang. Kita mulai ya, 3, 2, 1, mulai. Baik, stop.
stop. Baik. Ya, yang mendapatkan door prize Airboom TWS Bluetooth earphone adalah Kezia Maria Beilana. Oke, dan kepada pemenang door prize nanti bisa menghubungi nomor telepon 0838 7072 6000. Saya ulangi, 0838 7072 6000. Ya, dicatat mungkin nomor teleponnya bagi pemenang yang beruntung. Setelah ini kita akan rehat sebentar, terus kemudian kita akan lanjutkan kembali ke sesi berikutnya. Oh ya, saya ingin menyampaikan sedikit juga, Bapak Ibu, para pembicara, Pak Darmawan, Pak Pahala, Bu Emma, dan Pak Teguh, mohon jangan kapok dan membagi informasi kepada kami. Terima kasih banyak Mas Meta semuanya. Ya, di AMSI ini bergabung sekitar 350 media dan berada di 22 provinsi. Jadi mudah-mudahan waktu yang diluangkan Bapak Ibu hampir 3 jam sangat-sangat berguna dan memberikan insight kepada kami semua di media dan kepada seluruh stakeholder pembaca kami di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mas. Baik Mas Meta, terima kasih Mas Meta semuanya. Dan juga para panelis, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu Emma. Iya, apa kabar Bapak Pahala? Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih kami kepada Telkomsel, bergerak maju bersama Indonesia Maju, Perusahaan Listrik Negara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Dan saya Rudian Danu atas nama, ini ada beberapa yang bekerja sama dengan kita juga, diantaranya adalah ada 14 kampus, yakni Universitas Mula Warman, Samarinda, kemudian Universitas Islam Malang, kemudian Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Aceh, kemudian Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, FISIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fikom Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Jakarta, Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Universitas Pelita Harapan Jakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, kemudian Universitas Tarumanegara Jakarta. Dan baiklah, penonton sekalian, jangan lupa saksikan kembali acara Indonesia Digital Conference 2020 sesi berikutnya siang nanti dengan tema Digitalisasi Nusantara. Saya Rudian Danu beserta seluruh kru yang bertugas, pamit, sampai jumpa.